Anime ini dibuka dengan memperkenalkan Kunon Gurion, seorang anak kecil yang terlahir sepenuhnya buta. Suatu hari, ia tiba-tiba bertanya kepada kedua orang tuanya tentang arti melihat. Pertanyaan polos itu membuat mereka terkejut. Kunon menjelaskan bahwa semua orang selalu mengatakan matanya tidak bisa melihat, tetapi ia sendiri bahkan tidak mengerti apa makna dari melihat itu. Ibunya menatapnya dengan wajah penuh kecemasan, sementara ayahnya berusaha menjelaskan bahwa melihat berarti mampu mengenali warna dan bentuk. Namun, penjelasan itu justru semakin membingungkan Kunon, karena ia sama sekali tidak tahu apa itu warna maupun bentuk. Ayahnya kemudian mengingatkan bahwa mata Kunon menyimpan bekas pahlawan, luka yang ditinggalkan oleh ksatria suci Hister Huglia, sesuatu yang seharusnya membuatnya bangga. Kunon menerima penjelasan itu dengan pasrah, tetapi dalam hatinya ia terus bertanya-tanya, mengapa para pelayan selalu merasa iba padanya hanya karena ia tidak bisa melihat. Suatu hari, seorang pelayan bernama Iko menuntunnya menyusuri Manor untuk bertemu guru sihir barunya. Kunon tidak memahami mengapa ia harus belajar sihir, tetapi Iko menjelaskan bahwa ia terlahir dengan lambang air, sehingga akan sangat disayangkan jika kemampuannya tidak diasah. Kunon menanggapi dengan datar, mengatakan bahwa meskipun bisa memakai sihir, ia tetap tidak dapat pergi kemanapun tanpa bantuan orang lain. Tak lama kemudian, ia bertemu Jenny Kors, yang memperkenalkan diri sebagai guru sihirnya mulai hari itu. Baru beberapa menit pelajaran dimulai, Kunon meraih tongkat sihir dan secara mengejutkan berhasil mengeluarkan mantra. Ia sendiri tidak tahu sihir apa yang ia gunakan, hingga Jenny menjelaskan bahwa itu adalah sihir air bernama Auri, yang mampu menciptakan air dari manapun. Ia menambahkan bahwa air yang tercipta barusan kira-kira seukuran bola mata. Ucapan itu langsung menarik perhatian Kunon. Sementara Jenny panik karena mengira ucapannya menyinggung. Kunon justru tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia mulai membayangkan ukuran matanya dan apa yang baru saja ia ciptakan. Hingga akhirnya muncul tekad kuat dalam dirinya. Ia ingin menciptakan matanya sendiri dengan sihir. Saat makan siang, rasa penasaran Kunon semakin besar. Ia membongkar makanannya dengan tangan, meraba, dan mencium setiap bahan. Iko menjelaskan bahwa sayuran segar yang ia makan adalah selada. Ketika Kunon mengira memegang apel, Iko memberitahunya bahwa itu sebenarnya buah plum. Melihat rasa ingin tahunya, Iko merasa memasak kini menjadi jauh lebih bermakna. Di sore hari, Flora datang seperti biasa untuk membacakan buku. Namun kali ini, Kunon meminta cerita tentang Ksatria Suci Hister Huglia. Meski ragu, Flora akhirnya menyetujui permintaan itu. Ia menceritakan bahwa di masa lampau terjadi perang besar antara para pahlawan dan Raja Iblis. Hister Huglia, pahlawan negeri itu, berhasil menang, tetapi kehilangan tangan dan kakinya. Sejak saat itu, keturunannya kadang terlahir dengan kekurangan fisik yang disebut sebagai bekas pahlawan. Meski begitu, Kunon tidak melihat dirinya sebagai reinkarnasi siapapun. Ia menganggap kekuatannya adalah miliknya sendiri. Dalam latihan berikutnya, Kunon berhasil menggandakan sihir Auri hingga 4 tetes air. Ia semakin yakin bahwa dengan sihir ia bisa mewujudkan impiannya. Namun tubuhnya ambruk karena kelelahan. Dari situ ia menyadari bahwa pengetahuan dan stamina sama pentingnya. Iko mengingatkannya bahwa ia baru berusia 7 tahun, tetapi Kunon menolak menunggu. Ia ingin menjadi lebih kuat sekarang. Beberapa hari kemudian, Kunon mulai berlatih pedang bersama Auro, gurunya yang baru. Ia mempelajari cara menggerakkan bahu, siku, dan pergelangan tangan secara berurutan. Saat latihan berlangsung, Jenny datang dan terkejut melihat perubahan besar pada Kunon. Ketika ia kembali berlatih sihir, Kunon mampu menciptakan banyak bola air sekaligus, membuat Jenny terdiam dan merasa gentar akan potensinya. Di sisi lain, diperlihatkan Putri Mirika Huglia di manornya. Ia tampak enggan berangkat dengan kereta, bertanya-tanya apakah ia benar-benar harus pergi menemui tunangannya. Ia merasa Kunon pasti merasakan hal yang sama, selalu tampak murung. Namun sang pelayan mengingatkannya bahwa itu adalah keputusan raja dan tidak ada pilihan selain menurutinya. Di dalam kereta, Mirika larut dalam pikirannya tentang Kunon, anak yang terlahir dengan bekas luka pahlawan dan menjadi sosok penting bagi kerajaan Huglia. Ia paham bahwa pernikahan politik ini adalah bagian dari kewajibannya sebagai bangsawan, namun kenangan tentang pertemuan pertama mereka tetap tak bisa diusir dari benaknya. Saat itu, ia selalu berusaha menghibur Kunon, menanyakan hal-hal yang ia sukai dan permainan apa yang ingin ia mainkan. Namun jawabannya selalu sama, tidak ada. Kunon tak bisa melakukan apapun atau pergi kemanapun sendirian. Wajah Mirika terasa muram setiap kali mengingat hal itu. Ia bahkan sulit percaya bahwa ia harus menatap wajah suram tersebut sepanjang hidupnya. Namun dugaannya runtuh ketika ia kembali bertemu Kunon. Anak itu menyambutnya dengan senyum cerah, jauh lebih hidup dari sebelumnya. Mirika terdiam, tak tahu harus bereaksi bagaimana.
Saat ia menanyakan apa yang telah terjadi, Kunon menjawab bahwa ia telah jatuh cinta pada sihir. Di tempat itu juga, Kunon memperlihatkan mantra miliknya. Ia menciptakan sebuah bola air, lalu mengembangkannya hingga berubah menjadi pelangi kecil yang melayang di atas Mirika. Mirika benar-benar terpukau. Ia menyadari betapa luar biasanya kemampuan itu. Kunon lalu meminta maaf karena selama ini membuat Mirika merasa harus bersikap terlalu hati-hati di dekatnya. Ia bertanya apakah hari ini Mirika bersedia mendengarkan ceritanya, karena belakangan ini ia mengalami banyak hal menyenangkan. Mirika menatapnya dengan kaget. Ia tak pernah tahu bahwa Kunon bisa menunjukkan ekspresi seperti itu. Tanpa ragu, ia menggenggam tangan Kunon dan mengikutinya. Dengan perasaan tulus ingin mendengar semua ceritanya. Saat hari berakhir dan ia kembali ke rumah, Mirika terus memikirkan betapa menyenangkannya waktu yang ia habiskan bersama Kunon dan berharap bisa segera bertemu lagi dengannya. Di sisi lain, Kunon juga memikirkan Mirika setelah kepergiannya. Ia menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya ia menawarkan tangannya kepada Mirika. Iko mengatakan bahwa itu karena Kunon adalah seorang bangsawan sejati. Mendengar itu, Kunon merasa perlu belajar cara bersikap yang pantas di hadapan Mirika. Ia pun meminta bantuan Flora, menyatakan bahwa ia ingin menjadi seorang pria terhormat yang layak bagi putri Mirika. Flora setuju dengan senang hati dan mulai menjelaskan etika bangsawan, meski Iko menyela dan meminta agar Kunon juga diajarkan selera humor. Sementara itu, Jenny dilanda kegelisahan. Ia terkejut melihat kemampuan Kunon dalam sihir. Menciptakan 7 bola air sekaligus adalah sesuatu yang bahkan sulit ia lakukan. Kunon telah menyempurnakan sihir dasar dengan sangat cepat, hingga nyaris tak ada lagi yang bisa ia ajarkan. Ia sempat berpikir untuk melanjutkan ke sihir tingkat menengah. Bagaimanapun, sihir tidak sepenuhnya aman untuk anak berusia 7 tahun. Meski begitu, Jenny menolak menyerah. Ia mulai menyusun metode baru. Saat bertemu lagi dengan Kunon, ia menjelaskan bahwa mantranya sebenarnya hanya menciptakan air, dan mereka akan memecah proses sihirnya menjadi bagian-bagian kecil. Kunon langsung memahami, bahkan menyebutkan detail seperti memisahkan elemen, membuat air melayang, dan mempertahankan bentuknya. Jenny memujinya, lalu menjelaskan bahwa air juga memiliki suhu, warna, aroma, dan rasa. Setelah memahami konsep itu, Kunon berhasil menciptakan air berasa. Aiko mencicipinya dan menyebut rasanya seperti apel, namun Kunon membetulkan bahwa itu sebenarnya rasa plum. Jenny terkejut, namun berusaha tenang. Kunon mengakui bahwa hal itu masih menantang, tetapi ia yakin suatu hari nanti akan menguasainya sepenuhnya. Malam itu, Kunon termenung sambil memegang 2 buah apel. Ia menyadari bahwa ia bisa merasakan bentuk dan aroma, tetapi belum memahami warna. Ia ingin melihat dunia ini sepenuhnya, apapun caranya. Keesokan paginya, sebuah keajaiban kecil terjadi. Dengan bantuan sihir, Kunon mulai merasakan warna melalui sentuhan dan jarak. Aiko segera melaporkannya kepada ayahnya bahwa Kunon kini mulai bisa mengenali warna, meski masih terbatas. Semakin dekat dan semakin sering disentuh, semakin jelas warna itu baginya. Ayah Kunon tampak sangat terkejut mendengar kabar itu. Dengan nada tak percaya, ia bertanya apakah itu berarti putranya kini bisa membaca buku. Aiko mengangguk dan membenarkannya. Ia menjelaskan bahwa Kunon mampu meraba tinta untuk mengenali warna. Meskipun belum memahami huruf sepenuhnya, ia sudah tenggelam dalam buku bergambar dan ensiklopedia. Setelah mencerna penjelasan itu, ayah Kunon meminta Aiko kembali tinggal di rumah utama. Selama ini ia pindah karena Kunon tak ingin merepotkan orang lain, sementara istrinya harus merawatnya tanpa henti. Namun keadaan kini sudah berbeda. Aiko dengan lembut menolak, menjelaskan bahwa Kunon sedang berusaha berubah secara drastis dan setiap hari adalah perjuangan. Perubahan lingkungan justru bisa menghambatnya mencapai tujuan. Sang ayah segera memahami alasan itu dan mengakui bahwa jarak mereka sudah cukup dekat untuk bertemu kapan saja. Ia meminta maaf karena membiarkan Aiko merawat Kunon sendirian, tetapi Aiko tersenyum dan mengatakan ia tidak keberatan, apalagi ia senang bekerja demi uang. Ayah Kunon tertawa kecil, berkata bahwa keceriaannya mungkin berdampak baik bagi putranya. Aiko pun dengan bercanda meminta kenaikan gaji. Namun sang ayah hanya menertawakannya, membuat jawabannya sangat jelas. Beberapa waktu kemudian, Aiko melihat Kunon kembali bereksperimen dengan sihir. Kunon menjelaskan bahwa Jenny akan segera datang dan ia ingin memberinya kejutan. Aiko menyemangatinya untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Kunon lalu merapalkan mantra, menciptakan bola air merah besar yang melayang di udara. Aiko memujinya, mengatakan warnanya indah seperti mata kelinci putih. Kunon sangat antusias dan berkata bahwa semakin besar bola airnya, semakin kuat ia merasakan warna tersebut. Namun kegembiraan itu terhenti ketika orang tua dan kakaknya tiba.
Ibunya mengatakan bahwa ia sudah mendengar kabar tentang kemampuan Kunon melihat warna. Kunon langsung mengenali suara ibunya dan tersenyum bahagia. Sayangnya, kegembiraan itu membuatnya kehilangan konsentrasi. Bola air raksasa itu jatuh dan menimpa dirinya serta Aiko. Setelah hening sesaat, Kunon sama sekali mengabaikan kejadian itu dan memanggil ibunya dengan tubuh berlumuran warna merah pekat. Pemandangan mengerikan itu membuat sang ibu menjerit ketakutan dan pingsan di pelukan anaknya. Ayah Kunon murka dan menanyainya bagaimana ia bisa melakukan hal mengerikan seperti itu. Kunon benar-benar tidak mengerti letak kesalahannya. Dengan santai, Aiko menjelaskan bahwa merah juga merupakan warna darah manusia. Ibunya akhirnya sadar kembali, namun sang ayah masih diliputi amarah. Ia menghukum Kunon dengan menghentikan uang sakunya selama 2 bulan dan memotong gaji Aiko selama 3 bulan. Kunon meminta maaf dan menerima hukuman itu, sementara Aiko justru pingsan mendengar potongan gajinya. Dari kejauhan, Jenny mengamati semua itu dan kembali menyadari betapa mengerikannya Kunon. Ia bertanya-tanya sejauh apa bocah itu akan melangkah. Bahkan sempat terpikir bahwa ia mungkin bisa meraih gelar kehormatan tertinggi di dunia ini, Ceruan Sorcerer. Tak lama setelahnya, ayah Kunon berbicara dengan putra sulungnya, Ixio. Ia berniat mengirim Kunon ke sekolah khusus anak bangsawan. Ia sadar bahwa Kunon hampir tak pernah keluar dari mansion sejak lahir, dan pasti takut pada orang asing. Itulah sebabnya ia membutuhkan Ixio. Ixio terdiam sejenak, teringat masa lalu ketika Kunon terjatuh dari tangga saat ia ingin bermain dengannya. Meski dihantui rasa bersalah, Ixio menatap ayahnya dengan tekad dan berjanji akan melindungi Kunon apapun risikonya. Di sisi lain, Kunon tampak tenang membaca buku tentang hidromansi, menelusuri kata-kata dengan jarinya. Ia menjelaskan pada Aiko bahwa ilmu itu memungkinkan seseorang melihat masa depan atau mencari benda hilang melalui air. Aiko bercanda meminta Kunon menemukan masa mudanya yang hilang, lalu calon jodohnya. Kunon menenangkannya dengan pujian tulus, bahkan mengatakan bahwa jika ia bukan putra kedua Markis, ia akan menikahinya. Sementara mereka bercanda, Flora hanya mengamati dengan senyum canggung, masih ragu apakah sikap ceria Kunon adalah hal yang tepat. Meski begitu, ia tak bisa menyangkal bahwa bocah itu kini jauh lebih menggemaskan dibanding pertama kali mereka bertemu. Malam harinya, Aiko mengantar Kunon pulang ke Manor karena Lord Gurion menunggunya. Angin dingin membuat Aiko menggigil, dan Kunon kembali menggunakan Auri untuk menciptakan 2 bola air hangat. Aiko memeluknya dengan senang, sementara Kunon menjelaskan bahwa itu masih prototipe. Sesampainya di Manor Huglia, mereka disambut oleh kepala pelayan Balon dan Ixio. Kakaknya menawarkan bantuan, namun Kunon menolak dengan yakin, mengatakan bahwa sihirnya kini membantunya merasakan sekitar. Meski tersenyum, Ixio teringat wajah sedih adiknya di masa lalu. Akhirnya, mereka bertemu orang tua mereka yang telah menyiapkan pembicaraan penting untuk disampaikan. Lord Gurion mengatakan kepada Kunon bahwa Flora pernah memberitahu mereka kalau ia telah menyelesaikan semua pelajaran yang diajarkan di sekolah anak bangsawan. Namun, meski secara administratif ia terdaftar, Kunon sama sekali tidak tertarik untuk benar-benar bersekolah di sana. Kunon membenarkan hal itu. Ia merasa tidak ingin merepotkan orang-orang di sekitarnya dan memiliki hal lain yang jauh lebih ingin ia prioritaskan dibandingkan sekolah. Sang ayah memahami perasaan anaknya. Ia selalu percaya bahwa seseorang seharusnya mengikuti kata hati mereka sendiri. Namun, sebagai anak bangsawan, tetap ada kewajiban yang tidak bisa dihindari. Di atas kertas, Kunon memang terdaftar sebagai murid, tetapi keadaannya dianggap istimewa. Karena itu, keluarga mereka memperoleh izin langsung dari raja, sehingga kehadiran di sekolah bersifat opsional. Saat mendengar itu, Kunon tiba-tiba berhenti dan bercanda bahwa ia mencium bau nepotisme. Gurion langsung menegurnya, mengatakan bahwa ia tidak menyukai istilah tersebut, dan itu sama sekali bukan inti pembicaraan. Ia hanya ingin Kunon memikirkan masalah ini dengan serius. Kunon justru mengira ayahnya sedang menyinggung soal uang saku, sesuatu yang sering dipermasalahkan Gurion. Baginya, meski terlihat boros, ia merasa telah menggunakannya dengan bertanggung jawab. Sang ayah mencoba meluruskan, tetapi Kunon malah berterima kasih karena Gurion selalu bekerja keras demi keluarga. Ketika diminta berhenti, Kunon bertanya apakah ayahnya masih marah karena insiden kebun yang pernah berubah menjadi lautan darah. Mendengar itu, Gurion langsung meledak. Dengan suara tinggi, ia menegaskan bahwa perbuatan tersebut sama sekali tidak bisa diterima dan mengancam akan menghentikan uang saku Kunon selama 6 bulan jika hal serupa terulang. Istrinya segera menenangkan suasana dan mengingatkan bahwa topik itulah yang seharusnya tidak dibahas hari ini. Setelah amarahnya mereda, Gurion menjelaskan maksud sebenarnya. Ia meminta Kunon memikirkan Putri Mirika. Di kalangan bangsawan, mereka yang tidak menjalankan kewajibannya akan dipandang rendah. Jika itu terjadi, Mirika bisa ikut terkena dampaknya di masa depan. Kunon langsung memahami situasi tersebut. Tanpa banyak bicara,
Ia menerima alasan itu dan menyatakan kesediaannya untuk pergi ke sekolah, meski tetap menganggapnya merepotkan. Gurion menambahkan bahwa ia tidak perlu bersekolah bertahun-tahun. Kunon hanya perlu mengikuti ujian kenaikan tingkat. Setelah lulus, ia akan memperoleh sertifikat kelulusan resmi. Karena jumlah ujiannya ada 5, ia hanya perlu datang ke sekolah sebanyak 5 kali. Mendengar itu, Kunon merasa jauh lebih lega. Ixian pun menambahkan bahwa Mirika akan lulus setelah ujian berikutnya, sehingga Kunon bisa mengikuti ujian bersama mereka. Tanpa menunda, ibu Kunon langsung sibuk mempersiapkannya. Ia membutuhkan pakaian, sepatu, dan mantel yang pantas. Untuk mengukur tubuh Kunon, ia meminta bantuan Aiko, lalu pergi bersama. Sebelum mereka berangkat, Gurion memperingatkan Ixio bahwa ada bangsawan kerajaan lain di sekolah yang mungkin akan mendekati Kunon dan Mirika. Ixio meyakinkannya bahwa ia akan selalu bersama mereka agar tidak terjadi masalah. Tak lama kemudian, Kunon memberitahu Mirika bahwa ia akan bersekolah. Wajah Mirika langsung berseri-seri. Meski Kunon menjelaskan bahwa ia hanya datang untuk ujian, Mirika tetap senang karena bisa menghabiskan waktu bersamanya di sekolah. Kunon mengaku tidak tahu apa yang harus ia harapkan. Tetapi Mirika menenangkannya dan menawarkan diri untuk mendampinginya sebagai kakak kelas. Ia menerimanya, meski sempat khawatir para pria yang menyukai Mirika akan cemburu. Mirika menegaskan bahwa itu akan baik-baik saja, lalu dengan bangga mengingatkan bahwa ia adalah seorang putri dan memiliki 5 pengagum, sebanyak jari di tangan kanannya. Mendengar itu, Kunon mulai berpikir untuk menyiapkan tongkat baru demi pertahanan diri. Hari keberangkatan pun tiba. Kunon tampil rapi dengan pakaian elegan, topeng penutup mata, dan tongkat barunya. Aiko sangat antusias, mengatakan bahwa ia tampak seperti pangeran dalam buku dongeng. Dalam perjalanan, Kunon menggunakan sihir untuk membuat kereta melaju mulus tanpa guncangan. Ia juga berbicara dengan Ixio tentang ketakutannya di masa lalu, dan tekad barunya untuk terus hidup dan bertahan. Perubahan itu membuat Ixio tersenyum, menyadari bahwa adiknya benar-benar telah berkembang. Saat mereka tiba di sekolah, Mirika berlari menyambut mereka dengan gembira. Namun, Kunon sempat terdiam, kewalahan oleh kehadiran banyak orang dan suara yang memenuhi pikirannya. Meski begitu, ia tersenyum dan menggenggam tangan Mirika, melangkah maju tanpa rasa takut. Di sisi lain, Kast, seorang profesor muda, tengah menunggu dengan gugup. Ia mendengar bahwa Kunon adalah putra kedua seorang marki dengan luka pahlawan dan dikenal pemalu. Namun semua kekhawatirannya sirna saat melihat sosok Kunon yang menawan, berjalan bersama Mirika dan Ixio. Tersadar, ia segera memanggil namanya dan memperkenalkan diri sebagai dosen yang akan membimbingnya hari itu. Kunon memutuskan untuk memperkenalkan dirinya dengan benar, tetapi justru membuat Kast kebingungan ketika ia mengatakan bahwa saat ini dirinya adalah seorang perempuan. Kast benar-benar tidak mengerti. Melihat reaksinya, Kunon segera menjelaskan bahwa secara biologis ia adalah laki-laki dan kepribadiannya juga laki-laki. Namun, hari ini ia merasa dirinya adalah hari yang indah. Penjelasan itu sama sekali tidak membantu meluruskan kebingungan Kast. Sebelum Kast sempat bertanya lebih jauh, bel sekolah berbunyi, menandakan bahwa Mirika dan Ixio harus pergi. Kast berpamitan dengan senyum, tetapi ketika ia tinggal berdua dengan Kunon, ia merasa bahwa anak ini akan menjadi pekerjaan yang merepotkan. Mirika juga berpamitan kepada Kunon, sementara sekelompok siswa mengamati mereka dari dalam kelas. Salah satu dari mereka menyebut bahwa Kunon adalah Heroes Scar. Ada pula yang berkata bahwa ia menerima restu raja sebagai Heroes Scar pertama yang lahir dalam 100 tahun. Mendengar itu, Pangeran Laile langsung menunjukkan ekspresi tidak senang. Para siswa lain buru-buru menenangkan suasana dengan mengatakan bahwa Kunon tidak terlihat istimewa dan gelar Heroes Scar mungkin hanya tahayul belaka. Namun, ketika Laile melihat Mirika tersenyum pada Kunon, kemarahannya justru semakin jelas. Tak lama kemudian, Kast membawa Kunon ke ruang kelas dan menanyakan apakah ia sudah mendengar gambaran umum tentang ujian kenaikan tingkat. Kunon mengangguk dan mengatakan bahwa ia diberitahu jika lulus 5 ujian, ia bisa mendapatkan sertifikat kelulusan. Kast menjelaskan bahwa biasanya ada jeda waktu antar ujian untuk persiapan. Namun, sebagai pengecualian, ujian Kunon akan dilakukan dalam waktu yang jauh lebih singkat karena adanya perintah dari ayahnya dan juga raja. Dengan wajah serius, Kunon mengatakan bahwa ayahnya dan raja adalah sahabat karib, sehingga semua ini terdengar seperti nepotisme. Ia bahkan meminta maaf karena merasa telah menekan pihak sekolah. Kast jelas tidak menyangka akan mendengar pengakuan seperti itu, dan hanya berkata bahwa ia akan berpura-pura tidak mendengarnya. Namun Kunon terus berbicara, menyebut bahwa hal semacam ini sering terjadi di kalangan bangsawan. Kast akhirnya memotong pembicaraan, meletakkan lembar ujian di meja, dan memintanya mulai mengerjakan.
Setelah bel berbunyi, Cast pergi ke ruang guru untuk memeriksa hasil ujian. Ia sama sekali tidak menyangka Kunon akan mengobrol sepanjang ujian dan mengira ia pasti gagal. Namun kenyataannya, semua jawabannya benar di setiap mata pelajaran, sesuatu yang sulit ia pahami. Sementara itu, Kunon merasa lapar dan memutuskan pergi ke kafetaria bersama Mirika. Di sana mereka tiba-tiba bertemu Pangeran Laile dan teman-temannya. Mirika langsung terlihat tegang. Suasana mendadak sunyi dan dipenuhi ketegangan. Laile mengejek Kunon, menanyakan apakah anak kecil sepertinya benar-benar menerima restu dari ayahnya. Mirika mencoba membela Kunon, tetapi Laile memerintahkannya untuk diam. Pegangan Kunon pada tongkatnya mengeras. Ia berkata bahwa ia tidak peduli siapa lawannya. Tetapi jika seseorang menyakiti Mirika dan menghalangi jalannya, ia tidak akan tinggal diam. Ancaman itu terhenti ketika Iksio berdiri di antara mereka dan dengan gugup bertanya apakah Laile membutuhkan sesuatu dari adiknya. Laile jelas tersinggung dan mengeluh karena Iksio berbicara tanpa izin. Tanpa berkata apa-apa, Kunon diam-diam menggunakan sihir. Ia mengumpulkan air di sekitar kafetaria tanpa ada yang menyadarinya dan membasahi celana Laile. Ketika Kunon dengan santai mengatakan bahwa sang pangeran mengompol, semua orang mulai berbisik. Laile panik, merasa dipermalukan, lalu melarikan diri bersama para pengikutnya. Dengan senyum puas, Kunon berkata bahwa satu gangguan telah pergi. Ia lalu membicarakan makan siang dan mengatakan ingin hamburger. Iksio mencoba menegurnya, tetapi Kunon hanya tersenyum dan bertanya pada Mirika apa yang ingin ia makan. Saat makan bersama, Mirika akhirnya menjelaskan bahwa Laile adalah kakaknya, Pangeran ke-6 Laile Huglia. Kunon terkejut, tetapi Mirika mengatakan bahwa kenyataannya memang tidak semua kakak menyayangi adiknya. Waktu berlalu dengan cepat hingga hari ujian terakhir tiba. Pagi itu Kunon melatih sihirnya. Atas saran Gen, ia mencoba mengubah sensasi dari Auri. Ia membentuk bola air menjadi es, tetapi ketika Jenna memegangnya, ia mengatakan bahwa rasanya seperti sebuah apel. Hal itu membuat Kunon diminta mencoba menyentuh benda lain dan mengekspresikan sensasinya dengan lebih tepat. Kunon menganggap permintaan itu sebagai sebuah tugas. Saat berangkat ke sekolah, ia mulai menyentuh berbagai benda di sekitarnya untuk mengumpulkan sampel, bahkan sampai menyentuh seekor kuda. Iksio yang melihat tingkahnya pun bertanya apa yang sedang ia kerjakan. Kunon menjelaskan bahwa ia sedang mengumpulkan bahan untuk keperluan alterasi. Tentu saja Iksio sama sekali tidak paham maksudnya, tetapi ia memilih tidak bertanya lebih jauh. Tak lama kemudian, Mirika berlari menghampiri mereka untuk menyapa. Begitu melihatnya, Kunon langsung berlutut dan berkata dengan nada sedih bahwa hari itu adalah hari terakhir ia bisa mendengar suara Mirika di sekolah. Mirika mengingatkannya bahwa kegiatan sekolah baru berakhir pada sore hari. Mendengar itu, Kunon langsung berkata bahwa ia tidak sedih lagi. Reaksi itu membuat Mirika tertawa, sementara Iksio semakin bingung, meski ia tahu hubungan mereka memang terasa berbeda dari biasanya. Setibanya di sekolah, Cast memberitahu Kunon bahwa ia akan mengikuti ujian akhir bersama murid lainnya. Untuk pertama kalinya, Kunon merasa benar-benar seperti murid sekolah biasa. Ia sedikit menyesal karena tidak lagi berada di ruang khusus bersama Profesor Cast. Tetapi Cast meyakinkannya bahwa ia tetap memperhatikannya dan mendoakan yang terbaik. Iksio berkomentar bahwa hubungan mereka tampak sangat dekat. Kunon menjelaskan bahwa mereka banyak berbincang selama masa ujian. Cast bahkan bercerita tentang masa mudanya ketika ia mengikuti pria yang dicintainya ke sekolah bangsawan. Sayangnya, pria itu gagal lulus sementara dirinya justru menjadi guru dan kini sudah memasuki tahun kedua. Cast tidak menyangkal cerita itu, mengakui bahwa ia masih muda dan belum sepenuhnya tahu apa yang sedang ia lakukan. Iksio dan Mirika hanya tersenyum canggung, bertanya-tanya mengapa seorang guru menceritakan hal pribadi seperti itu kepada seorang anak saat ujian. Percakapan mereka terhenti ketika sekelompok murid datang dan meminta Miraa memperkenalkan tunangannya. Meski sempat terkejut, Kunon memperkenalkan diri, mengatakan bahwa ia bertunangan dengan putri Mirika Huglia dan merupakan adik dari Iksio Gurion. Ia juga mengaku lega karena sempat mengira Mirika dan kakaknya tidak punya teman sebab tak ada yang berani mendekati mereka. Dengan wajah memerah, Mirika menjelaskan bahwa itu karena ia meminta orang-orang memberi mereka ruang agar bisa menikmati kehidupan sekolah bersama. Kunon memahami hal itu dan berterima kasih atas perhatian tersebut. Ia pun lega mengetahui kakaknya tidak kesepian dan Mirika memiliki teman-teman sehingga ia tidak perlu menghibur mereka dengan mengatakan bahwa tidak apa-apa hidup tanpa teman. Mendengar itu, semua terdiam, hingga Mirika tersenyum dan berkata bahwa memang tidak masalah jika seseorang tidak memiliki teman. Kunon setuju mengatakan bahwa manusia ternyata bisa bertahan dengan baik meski sendirian. Di tempat lain, Laile tampak menatap keluar jendela dengan keras kepala. Teman-temannya mengingatkan bahwa ujian akan segera dimulai.
Ia menjawab dingin bahwa para profesor bisa menunggu, tetapi mereka menegaskan bahwa ujian akhir dilakukan serentak dan bahkan seorang pangeran tidak boleh terlambat. Saat bel berbunyi, Kas meminta semua murid duduk. Mirika hendak duduk di samping Kunon, tetapi Laile tiba-tiba berdiri di antara mereka dengan wajah marah. Bisik-bisik langsung memenuhi kelas. Iksio teringat rumor bahwa sang pangeran pernah membuat masalah di sekolah. Ketegangan itu terhenti ketika Kunon tiba-tiba menggenggam tangan Laile dan dengan ramah memperkenalkan diri sebagai tunangan Mirika serta calon iparnya. Laile jelas terkejut dan marah, tetapi Kunon terus tersenyum dan bahkan memuji suaranya yang terdengar sangat jantan. Ucapannya membuat Laile gugup dan salah tingkah. Mirika tertawa melihat reaksi itu, sementara Laile dengan kesal meminta Kunon melepaskan tangannya. Setelah akhirnya dilepaskan, Kas kembali menenangkan kelas dan ujian pun dimulai. Di akhir hari, Kas menggambar bunga besar di papan tulis dan mengumumkan bahwa semua murid lulus. Sorak-sorai pun memenuhi ruangan. Iksio memberi selamat pada adiknya. Mirika tersenyum dan berkata bahwa mereka lulus bersama dan Kunon pun mengucapkan selamat padanya. Sebelum pergi, Kunon berpamitan, berharap jalan mereka bisa bertemu kembali. Kas tersenyum, menganggapnya murid yang unik namun cemerlang. Setelah pulang, Kunon melanjutkan pelajarannya bersama Jenny, menunjukkan kemampuannya menggunakan mantra Auri dengan sempurna. Bahkan ia berhasil menciptakan burung yang tampak nyata dan terbang pergi. Jenny terkejut hingga berlutut, menyadari bahwa sudah saatnya mengatakan kebenaran. Namun, saat kebenaran itu diungkap, reaksi Kunon justru di luar dugaan. Ia dengan dramatis menyimpulkan bahwa Jenny pasti adalah Dewi Langit Malam, yang suatu hari harus kembali ke dunia para dewa. Jenny tersenyum dan mengatakan bahwa secara pribadi ia sangat menyukai cerita itu. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Ia mengakui bahwa sebenarnya sudah tidak ada lagi yang bisa ia ajarkan. Sudah cukup lama ia kehabisan materi, karena semua yang bisa ia ajarkan tentang sihir dasar tanpa kemampuan menyerang telah ia berikan sepenuhnya. Bahkan kini, kemampuan sihir Kunon sudah melampaui dirinya. Begitu Kunon mempelajari sihir baru, tak butuh waktu lama baginya untuk benar-benar melampaui sang guru. Mendengar itu, Kunon tiba-tiba berdiri dan menyangkal. Menurutnya, itu tidak benar sama sekali. Ia justru menyukai semua trik kecil yang selama ini Jenny gunakan untuk mengelabui dirinya dengan berbagai cara. Saat itu pula, Jenny menyadari bahwa muridnya sebenarnya tahu ia berada dalam keadaan terdesak, dan kesadaran itu justru membuat segalanya terasa lebih ringan. Kunon mengiyakan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa trik-trik yang lahir dari keputusasaan itu telah memperluas pemahamannya tentang sihir. Lebih dari itu, Jenny lah yang memberinya tujuan hidup. Sejak hari ia menyadari bahwa ia bisa mencoba menciptakan matanya sendiri dengan sihir, semua berawal dari trik-trik kecil sang guru. Dari situlah ia memahami betapa dalam dan luasnya dunia sihir. Jenny tetap tersenyum, tetapi meminta satu hal. Jika Kunon benar-benar menghargainya, maka berhentilah menyebut semua itu sebagai trik kecil. Ia menjelaskan bahwa ia harus memeras otak untuk menciptakannya, dan tak jarang ia benar-benar kesulitan menemukan ide baru. Kunon tidak percaya dan justru bertanya apakah masalahnya soal gaji. Ia mengira Jenny ingin berhenti karena bayaran yang terlalu kecil. Kesabaran Jenny pun habis. Ia membentak, mengatakan bahwa justru sebaliknya, menerima bayaran besar tanpa bisa menjalankan tugas apapun terasa sangat menyiksa. Ia sudah mencapai batasnya. Setelah menenangkan diri, Jenny meletakkan kedua tangannya di bahu Kunon, memaksanya mendengarkan. Ia mengatakan bahwa Kunon membutuhkan penyihir luar biasa, jauh lebih hebat darinya. Ia tak lagi bisa membantu Kunon berkembang. Selama ini ia memang berhasil menyesuaikan diri, tetapi sekarang semuanya telah berakhir. Namun Kunon bersikeras. Menurutnya, jika Jenny mampu menciptakan begitu banyak trik, maka itu adalah bakat yang patut dihormati. Ia ingin terus ditipu olehnya dan tetap menjadikannya guru. Meski begitu, Jenny dengan tegas menolak. Kemampuan sihir Kunon kini sudah jauh melampaui dirinya. Akhirnya, Jenny meninggalkan mansion dengan keyakinan bahwa Kunon adalah seorang jenius sejati. Mungkin ia benar-benar memiliki potensi untuk menjadi penyihir agung. Bahkan, dengan bakat anugerah dewa, Kunon tetap melalui percobaan tanpa akhir. Itulah sebabnya Jenny tahu bahwa ia pun tak boleh kalah oleh muridnya. Baginya, belum terlambat untuk terus maju. Di hari yang sama, Kunon mengetahui bahwa Flora juga mengundurkan diri karena ia telah menyelesaikan kurikulumnya dan resmi lulus dari sekolah anak bangsawan. Ia sedikit kecewa karena tidak sempat berpamitan, tetapi Aiko menjelaskan bahwa Flora tak sanggup menahan air mata jika harus mengucapkan selamat tinggal secara langsung. Kunon pun berniat menulis surat ucapan terima kasih. Aiko tersenyum dan mengatakan bahwa Flora pasti akan menyukainya.
Ia lalu bercanda, menyarankan Kunon untuk menanyakan pelayan pria berusia 18 hingga 25 tahun, bergaji besar, tinggi, dan tampan. Kunon langsung tahu bahwa itu merujuk pada calon pasangan Aiko. Saat ditanya apakah ia akan pergi dan menikah, Aiko mengusap air mata palsu dan berkata bahwa meski berat berpisah, ia ingin menikah. Ia yakin Kunon kini bisa berdiri sendiri. Malam harinya, saat makan bersama keluarga, Kunon menceritakan keputusan Jenny kepada ayahnya, Arson, termasuk sarannya untuk mencari penyihir luar biasa. Ixio menyebutkan rumor tentang penyihir kerajaan yang sangat hebat. Ibunya lalu menebak nama Zeon Pinrol, dan Ixio mengiyakan, menggambarkannya sebagai penyihir dengan kekuatan dan penampilan luar biasa. Kunon langsung ingin menjadikannya guru, tetapi Arson menegaskan bahwa mengundang penyihir kerajaan hampir mustahil. Meski begitu, setelah bujukan sang istri, Arson akhirnya berjanji akan menanyakan hal itu pada raja. Di tempat lain, kakak perempuan Mirika menyerahkan dokumen tentang Kunon kepada Grandmaster. Ia terkejut ketika menyadari bahwa anak ini adalah Kunon Gurion, sang hero Scar. Matanya pun berbinar, menyadari bahwa ini bukan permintaan biasa. Tak lama setelah itu, Kunon dan ayahnya berangkat menuju istana setelah menerima izin khusus untuk bertemu secara pribadi. Izin tersebut datang sebagai kejutan besar bagi mereka berdua, karena tidak mudah mendapatkan kesempatan seperti itu. Sepanjang perjalanan, ayah Kunon menjelaskan dengan nada serius bahwa jika pertemuan itu berjalan lancar, sang raja akan mempertimbangkan permohonan mereka untuk menyediakan seorang guru sihir khusus bagi Kunon. Mendengar hal itu, Kunon tak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata bahwa ini terdengar seperti kekuatan kolusi yang luar biasa. Namun ayahnya Arson segera menegurnya dan meluruskan bahwa ini bukan kolusi atau permainan kekuasaan. Ia menjelaskan bahwa para penyihir kerajaan tampaknya tertarik pada bakat Kunon, dan karena itulah izin istimewa tersebut diberikan. Setelah menyingkirkan topik itu, Arson bertanya jenis sihir apa yang baru-baru ini dipelajari putranya. Dengan penuh semangat, Kunon menggunakan Mantera Auri miliknya untuk menciptakan seekor kucing yang tampak begitu nyata. Melihat kucing tersebut, Arson langsung terpukau dan menunjukkan kegembiraan yang sulit ia sembunyikan. Kunon lalu menjelaskan bahwa awalnya kucing itu hanya transparan, namun sekarang ia sudah mampu memberinya warna putih atau bahkan corak belang seperti kucing kaliko. Arson tidak percaya bahwa makhluk lucu di hadapannya itu sejatinya hanyalah air yang dibentuk oleh sihir. Ia pun bergumam kagum bahwa sihir benar-benar sebuah keajaiban. Kunon mengakui bahwa beberapa gerakan kucing itu masih terlihat tidak alami dan ia ingin terus belajar agar bisa menirukan suara kucing dengan sempurna. Namun ayahnya tidak menanggapi karena terlalu asik membelai kucing tersebut. Kunon lalu bertanya apakah ayahnya memang sangat menyukai kucing. Meski Arson berusaha menyangkal, Kunon justru bertanya mengapa mereka tidak memelihara kucing sungguhan. Arson langsung menolak mentah-mentah dengan alasan bahwa jika ada kucing di rumah, ia tidak akan pernah bisa bekerja dengan tenang. Dengan nada bercanda, Kunon berkata bahwa dengan kekayaan dan pengaruh keluarga Gurion, mereka seharusnya bisa mengumpulkan kucing-kucing lucu dari seluruh dunia. Namun Arson tetap pada pendiriannya. Ia menegaskan bahwa mereka tidak akan memelihara kucing atau hewan apapun, karena ia tidak ingin ada makhluk yang berlarian di sekitar kakinya dan membuatnya tersandung. Kunon memahami bahwa ayahnya hanya mengkhawatirkan keselamatan, dan ia meyakinkan bahwa dirinya kini sudah cukup kuat untuk tidak perlu dikhawatirkan lagi. Arson menambahkan bahwa istrinya lebih menyukai anjing, dan Kunon pun mengerti bahwa ayahnya sedang memikirkan keharmonisan keluarga. Kunon lalu mengucapkan terima kasih atas penjelasan itu dan bertanya pendapat ayahnya tentang memelihara kucing di luar rumah. Ia mengatakan bahwa Aiko pernah memberitahunya bahwa memelihara kucing di luar rumah merupakan simbol status tertentu di kalangan bangsawan, sedangkan membawa kucing ke dalam rumah justru dianggap kurang pantas. Mendengar hal itu, Arson tampak kebingungan dan mulai bertanya-tanya apakah Aiko benar-benar sedang berbicara tentang kucing. Kunon menegaskan bahwa Mirika juga setuju, jadi jelas pembicaraan mereka memang tentang kucing. Setelah berpikir sejenak, Arson akhirnya mengakui bahwa ide tersebut mungkin tidak terlalu buruk. Sesampainya di istana, mereka disambut oleh kakak perempuan Mirika, yaitu Raisya Huglia. Saat itu Arson masih menggendong kucing hasil sihir Kunon, dan ia mengucapkan terima kasih karena Raisya datang menyambut mereka. Kunon dengan sigap memperkenalkan dirinya, menggunakan pesona khasnya, dan mengatakan bahwa ia merasa sangat terhormat bisa bertemu dengannya. Namun Arson buru-buru memberitahu bahwa Raisya adalah putri kedua, sehingga ia harus memberi salam dengan sopan. Mendengar hal itu, Kunon menjadi semakin bersemangat karena menyadari bahwa Raisya adalah calon kakak iparnya, dan ia benar-benar senang bisa bertemu dengannya.
Setelah perkenalan selesai, Raisya menyinggung soal kucing yang mereka bawa karena menurutnya sangat menggemaskan. Arson dengan hati-hati meletakkan kucing itu di lantai, lalu Kunon mengembalikannya ke bentuk semula. Seketika, yang tersisa hanyalah genangan air. Raisya terkejut melihat hal tersebut, sementara Arson justru tampak sedih karena ia bahkan belum sempat memberi nama pada kucing itu. Kunon menjelaskan bahwa kucing itu hanyalah hasil sihir. Pada saat itu, Raisya menyadari bahwa kemampuan Kunon jauh lebih hebat dari yang selama ini ia dengar. Meski masih diliputi rasa kehilangan, Arson diberitahu oleh Raisya bahwa ia akan membawa Kunon ke Menara Hitam. Arson segera menenangkan diri dan mengucapkan terima kasih, sambil menyebutkan bahwa ia akan menghadap raja. Kunon mengatakan bahwa ayahnya bisa pulang lebih dulu karena ia ingin menemui Miraka. Arson pun berjanji akan menyiapkan kereta untuknya, agar ia bisa menikmati waktunya dengan tenang. Dalam perjalanan menuju Menara Hitam, berbagai peristiwa tak terduga pun terjadi. Mulai dari percakapan tentang suksesi kerajaan, hingga aksi meluncur di atas es buatan Kunon di lorong istana, yang akhirnya membuat mereka ditegur oleh seorang ksatria bernama Dario. Setelah semua kekacauan itu, mereka akhirnya tiba di tujuan dan disambut oleh Rondimon Aktart, sang Grandmaster penyihir kerajaan. Di hadapan kekuatan sihir yang jauh melampaui apapun yang pernah ia lihat, Kunon menyadari bahwa dunia sihir yang sesungguhnya baru saja terbuka lebar di hadapannya. Kunon sebenarnya tidak terlalu terkejut ketika mendengar penjelasan itu. Ia dengan jujur mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya ia mendengar tentang lambang atau crest, sehingga semua informasi tersebut belum sepenuhnya meresap ke dalam pikirannya. Baginya, konsep itu masih terasa abstrak dan sulit dibayangkan. Setelah merenung sejenak, Kunon pun mengajukan pertanyaan yang cukup mendasar. Ia ingin tahu apakah perbedaan peringkat seseorang akan memengaruhi jenis atau kekuatan sihir yang dapat mereka gunakan. Mendengar pertanyaan itu, Grandmaster menjawab dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa tidak ada pengelompokan yang benar-benar jelas mengenai sihir berdasarkan peringkat. Satu-satunya perbedaan yang bisa mereka pastikan hanyalah jumlah total kekuatan sihir yang dimiliki seseorang. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah apa yang akan Kunon pelajari mulai sekarang, dan seberapa besar dedikasinya terhadap sihir tersebut. Jika dua hal itu jelas, maka peringkat hanyalah angka tanpa makna yang mendalam. Setelah menjelaskan hal tersebut, Grandmaster memutuskan untuk melanjutkan ke bagian berikutnya. Nada suaranya berubah lebih santai, seolah ia sudah tidak sabar menunggu keseruan dimulai. Kunon sendiri sama sekali tidak memahami maksud perkataannya, tetapi tak lama kemudian ia sudah berada di luar Menara Hitam, dikelilingi oleh banyak penyihir yang memandangnya dengan penuh rasa ingin tahu. Grandmaster kemudian mengatakan bahwa dirinya sangat terpesona oleh Kunon, sehingga ia ingin memberinya sebuah ujian. Para penyihir di sekeliling langsung tampak bersemangat. Mereka ingin melihat sihir macam apa yang akan digunakan oleh pemuda yang dikenal sebagai bekas luka sang pahlawan. Selain itu, mereka juga mendengar desas-desus bahwa Kunon pernah memberi kesulitan besar pada Dario, sosok yang tidak bisa dianggap remeh. Dalam hatinya, Kunon bertanya-tanya, apakah lulus dari ujian ini berarti seorang penyihir kerajaan bisa menjadi gurunya. Dengan pemikiran itu, ia meminta Grandmaster untuk segera memulai. Seorang penyihir bernama Victo pun melangkah maju. Setelah menerima perintah, Victo menggunakan auri untuk menciptakan beberapa bola air kecil yang melayang di sekeliling tubuhnya. Begitu itu selesai, Grandmaster menoleh pada Kunon dan bertanya, apakah ia bisa menaklukkan bola-bola air tersebut dengan auri miliknya. Pertanyaan itu langsung membuat Kunon terkejut. Ia tidak pernah membayangkan konsep menaklukkan sihir dengan sihir. Selama ini, Jenny mengajarinya bahwa auri adalah sihir untuk menciptakan dan memanipulasi air, termasuk mengendalikan air yang sudah ada. Namun, mengendalikan air yang diciptakan oleh penyihir lain adalah hal yang sama sekali berbeda. Melihat keraguannya, Grandmaster bertanya apakah ada masalah. Kunon tetap terpaku di tempat karena tugas yang diberikan dengan santai itu adalah sesuatu yang bahkan Gina maupun dirinya sendiri tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Meski merasa tidak yakin, Kunon akhirnya memutuskan untuk menerima tantangan tersebut. Ia pun memusatkan konsentrasinya dan mencoba menggunakan auri untuk menaklukkan sihir Victo. Ternyata hal itu jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Air yang ia coba kendalikan seakan menolak perintahnya. Ini adalah pengalaman pertama baginya merasakan air yang melawan. Dengan seluruh fokus dan tenaga, Kunon berusaha menggerakkan bola-bola air itu. Setelah perjuangan yang cukup berat, dua bola air akhirnya bergerak sedikit. Pada saat itu juga, Grandmaster segera menyuruhnya berhenti, mengatakan bahwa itu sudah cukup. Kunon terengah-engah dan merasa kelelahan. Ia merasakan betapa jauhnya perbedaan antara dirinya dan penyihir kerajaan sejati. Meski merasa kalah, Grandmaster justru memujinya, mengatakan bahwa ia benar-benar sangat berbakat.
Picto pun setuju, bahkan mengaku tidak menyangka Kunon bisa mengambil alih meski hanya sebagian kecil. Ia sampai bertanya apakah ia boleh memiliki Kunon sebagai muridnya. Pernyataan itu langsung memicu protes dari penyihir lain. Bahkan Raisya ikut menentang, dengan nada bercanda mengatakan bahwa Picto baru saja ditinggalkan oleh kekasihnya. Picto jelas tersinggung dan tidak mengerti apa hubungannya hal itu dengan sihir. Para penyihir lain menimpali bahwa Picto bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Grandmaster hanya tertawa, menyebutkan bahwa semua orang tampaknya menginginkan Kunon sekarang. Dengan ragu, Kunon bertanya apakah itu berarti ia telah lulus ujian. Namun, Grandmaster justru memintanya mencoba beberapa hal lagi, karena ia sendiri ingin merasakan sihir Kunon. Kunon menyetujuinya dengan senang hati. Tak lama kemudian, Grandmaster tampak bersenang-senang di atas sebuah bola air raksasa yang dilapisi membran elastis, melompat-lompat seperti anak kecil. Para penyihir lain mendesaknya untuk segera berhenti karena mereka juga ingin coba. Namun Grandmaster mengabaikan mereka dan bertanya pada Kunon apa sebenarnya benda itu. Kunon menjelaskan bahwa itu adalah auri tubuh super lembut, air yang dibungkus membran sangat elastis untuk menyerap benturan. Setelah turun, Grandmaster mengatakan bahwa ia tidak pernah bersenang-senang seperti ini dalam ujian sihir selama bertahun-tahun. Kunon menambahkan bahwa jika elastisitasnya ditingkatkan, seseorang bisa melompat setinggi lantai kedua kastel. Semua orang langsung bersemangat, tetapi Grandmaster buru-buru memintanya berhenti. Karena jika ia terus menunjukkan sihirnya, Kunon tidak akan bisa pulang malam ini. Kunon meminta maaf karena harus makan malam dengan tunangannya. Sang Grandmaster menyayangkan hal itu, tetapi Raisa langsung bertanya, apakah Kunon bisa menciptakan makhluk lain selain kucing, bahkan manusia? Sebagai jawaban, Kunon menciptakan boneka air berbentuk Aiko, dan menjelaskan bahwa gerakannya belum sempurna. Picto berpendapat bahwa dengan sihir lebih kuat, boneka itu bahkan bisa bergerak di luar batas manusia. Kunon mengakui pernah mencoba membuatnya terbang, meski hasilnya buruk. Saat ia memperagakannya, para pelayan di istana panik melihat tubuh jatuh dari langit berulang kali, hingga Dario memarahi para penyihir termasuk sang Grandmaster. Semua menyalahkan Picto, sementara Kunon merasa bersalah dimarahi 2 kali dalam sehari. Sang Grandmaster menutup kejadian itu dengan tawa dan menyatakan Kunon lulus. Ia berjanji akan menunjuk guru pribadi untuknya. Kunon senang, meski sempat khawatir soal politik. Namun Raisya menenangkannya bahwa hal itu tak berarti bagi penyihir kerajaan. Kemudian sang Grandmaster menanyakan tujuan masa depan Kunon. Dengan yakin, Kunon menjawab bahwa ia ingin menciptakan bola mata dengan sihir. Para penyihir terkesan, dan sang Grandmaster pun menyetujuinya. Menjelang akhir hari, Arson datang dengan wajah kesal setelah mendengar reputasi buruk putranya 2 kali hari itu. Saat Kunon hendak meminta maaf, Raisya membelanya dan mengatakan bahwa semua terjadi karena mereka terlalu terbawa suasana. Namun Arson menegaskan bahwa pengguna sihir harus selalu bertanggung jawab atas tindakannya, apapun alasannya. Kata-kata itu membebani Kunon hingga ia menunduk dan meminta maaf dengan tulus. Setelah Arson pergi, Raisya mengingatkan bahwa hari mulai gelap dan mereka harus menjemput Mirika. Kunon khawatir menemui Putri Mirika dalam keadaan lelah, sehingga Raisya menyarankan penggabungan sihir. Kunon kembali menciptakan tubuh Auri, lalu mereka menaikinya bersama. Dengan bantuan sihir angin Raisya, mereka melesat cepat ke langit. Mereka tiba dengan selamat, meski pendaratan cukup keras. Saat mereka hendak bereksperimen lebih lanjut, Dario muncul lagi siap memarahi mereka untuk ketiga kalinya hari itu. Menyadarinya, Raisya dan Kunon langsung meminta maaf. Sementara itu, Mirika sibuk merapikan diri, bertanya-tanya apakah Kunon akan menyukai warna gaunnya. Pelayan pribadinya meyakinkan bahwa itu warna favorit sang putri, meski diam-diam bertanya seperti apa Kunon Gurion, hingga mampu membuat Putri Mirika jatuh cinta sedalam itu. Setelah siap, Mirika mondar-mandir dengan gugup sampai Laura menenangkannya. Paham bahwa ini kencan pertamanya di luar istana. Begitu mendengar seseorang telah tiba, Mirika seketika kembali anggun. Laura pun memberitahu bahwa Kunon telah datang. Tanpa menunggu, Mirika bergegas menemuinya. Kunon menyapa dengan pesona, memuji indahnya bulan malam itu meski tak bisa melihatnya, dan meminta izin mengawal sang putri. Mirika tersipu lalu menggenggam tangannya, sementara Laura mengamati Kunon Gurion dari dekat. Di restoran, Kunon mengangkat toast untuk birunya mata sang putri dan warna gaunnya. Laura puas melihat sikap sopannya, kini paham mengapa hati Putri Mirika terpikat. Mirika lalu menyinggung kunjungan Kunon ke Menara Hitam. Ia membenarkan menyebut pertemuannya dengan Raisya serta kekagumannya pada sihir sang Grandmaster Blue Cheese yang ia samakan dengan keindahan tatanan rambut sang putri.
Kunon menutup dengan kabar kelulusannya, yakin masa depannya akan tertata rapi seindah kuku Mirika yang menawan. Ia mengatakan kepada Mirika bahwa ia telah mendengar banyak kisah menarik, meski baginya cerita Mirika tetap yang paling memikat. Laura merasa cara bicaranya agak aneh, namun melihat Mirika tampak bahagia, bersamanya sudah cukup baginya. Nada bicara Kun berubah serius ketika ia berkata bahwa untuk saat ini, makan malam seperti itu adalah yang terbaik yang bisa ia berikan. Namun, setelah menikah, mereka akan menghabiskan waktu bersama setiap hari. Mendengar itu, Laura menyadari bahwa Kunon memang anak laki-laki yang luar biasa. Mirika menjawab dengan senyum, tetapi malam itu di kamarnya, ia berteriak kegirangan sambil menendang-nendangkan kakinya karena terlalu bahagia. Keesokan harinya, Aiko meminta bantuan Kunon mengerjakan pekerjaan rumah dengan mantra Arubu, yang menghasilkan gelembung sabun untuk membersihkan cucian. Kunon mengeluh karena sedang menulis laporan, tetapi Aiko memarahinya karena ia terus mengurung diri di rumah sejak kembali dari kastel. Kunon menjelaskan alasannya, namun Aiko menegaskan pentingnya keluar rumah dan berjemur demi pertumbuhan. Ia juga mengakui bahwa meski sebagian perempuan menyukai pria tinggi, ia sendiri menyukai Kunon apa adanya. Mendengar itu, Kunon merasa bahagia meski tak membalas pujian karena menghormati Putri Mirika. Ia pun menghabiskan waktu di luar bersama Aiko, lalu memastikan bahwa belum ada surat untuknya, menandakan gurunya memang belum ditentukan. Sementara itu, di Menara Hitam, Victo bersiap memasuki sebuah kantor dengan harapan bisa keluar dengan selamat. Begitu pintu dibuka, tumpukan dokumen jatuh ke lantai, dan dari baliknya muncul Zeon Pinroll yang kesal karena waktu tidurnya terganggu. Meski enggan, Victo tetap menyampaikan bahwa Grandmaster memanggilnya. Tak lama kemudian, Kunon menerima kabar bahwa guru barunya adalah penyihir bernama Zeon Lee Pinroll, sosok yang sering dibicarakan ibu dan kakaknya. Aiko justru sangat bersemangat dan bertanya apakah itu Master Zeani, penyihir tampan yang terkenal. Ia menjelaskan bahwa hampir semua perempuan di Huglia mengenalnya, lalu panik dan bergegas pergi untuk bersiap-siap. Keesokan harinya, Raisya menyuruh Mirika pergi ke rumah Kunon dengan alasan pengawalan karena penyihir kerajaan butuh perintah resmi untuk keluar. Namun Raisya masih mengeluh karena Zeon yang terpilih menjadi guru, padahal ia sendiri menginginkannya. Di lorong kastel, mereka berpapasan dengan April dan Lidalia yang merendahkan Mirika dengan membandingkannya dengan reputasi tunangannya. Raisya menanggapi dingin dan menyuruh mereka menyingkir. Kedua saudari itu pergi sambil menyindir masa lalu Raisya, membuatnya kesal dan kembali mengomel soal Zeon. Sementara itu, Kunon menunggu dengan sabar, membayangkan gurunya nanti, sementara Aiko nyaris meluap oleh kegembiraan. Saat kereta tiba, Kunon terkejut melihat Mirika datang berkunjung. Ia mengaku selalu menyiapkan mental setiap kali bertemu dengannya, sehingga pertemuan tak terduga ini membuatnya gugup dan kehilangan kata-kata. Seperti biasa, Kunon membanjiri Mirika dengan pujian hingga Zeon turun dari kereta. Kunon bertanya soal aroma Mirika yang terasa lebih dewasa. Mirika menjelaskan ia tidak memakai parfum, hanya mengganti sabun. Kunon setuju, menyebut aromanya floral dan dewasa, seperti kupu-kupu tertarik bunga. Namun, saat Zeon benar-benar turun, Kunon terdiam. Aura sihirnya terasa padat dan lengket, seperti madu, sangat berbeda dari sihir Grandmaster Blue Cheese, dan jelas melampaui penyihir kerajaan lain yang pernah ia temui di kastel. Aiko dan Mirika mulai khawatir melihat Kunon terpaku sepenuhnya. Saat itulah Kunon memutuskan menjadikan Zeon sebagai panutan. Ia memperkenalkan diri dan bertanya apakah boleh memanggilnya Guru Madu. Zeon menolak keras, meminta dipanggil Master Zeon, menegaskan ia membenci anak kecil dan tak pernah benar-benar menerima peran guru. Ia datang bukan atas kemauannya sendiri. Kunon menduga itu karena hierarki yang kaku. Zeon menjelaskan Grandmaster hanya menyebut ada anak menarik yang harus ia temui. Dario lalu memperkenalkan diri sebagai ksatria dari Ordo Ketiga yang ditugaskan menjaga Mirika dan Zeon. Kunon berterima kasih atas bantuannya tempo hari, membuat Mirika terkejut. Ia menjelaskan tak mengenalnya secara pribadi, hanya pernah dimarahi olehnya sebanyak 3 kali. Dario mengatakan bahwa ia hanya menjalankan tugas, sementara Zeon semakin menyadari keanehan Kunon. Kunon lalu bertanya pada Aiko apakah Zeon adalah penyihir tampan luar biasa yang sering ia ceritakan, dan Aiko langsung mengiyakan dengan antusias. Zeon merasa itu sudah jelas, tetapi Kunon menjelaskan bahwa ia tidak bisa melihat sehingga tak memahami konsep keren, meski ia yakin Zeon memang luar biasa. Sempat mengira dirinya diejek, Zeon segera diyakinkan oleh Kunon, yang justru membuatnya makin yakin bahwa bocah itu benar-benar aneh. Tak lama kemudian, mereka duduk di sebuah meja di taman.
Kunon berterima kasih kepada Mirika karena telah membawa Zeon. Mirika tersenyum, mengatakan bahwa ia sendiri juga ingin bertemu dengannya. Zeon pun menyela, mengingatkan bahwa dirinya ada di sana, dan mengajak mereka berdiskusi santai soal sihir. Zeon bertanya tentang sihir majemuk. Kunon menjelaskan bahwa sihir dilepaskan melalui lingkaran sihir, dan sihir majemuk tercipta dengan membagi serta menyusun ulang lingkaran tersebut, sesuatu yang bisa ia lakukan dengan mudah. Saat ditanya batas kemampuannya, Kunon menjawab bahwa ia mampu menangani 31 bagian dan hampir mencapai 32. Jawaban itu mengejutkan Zeon. Ia mengakui bahwa dirinya sendiri hanya mampu mencapai 50 bagian dan ingin tahu bagaimana Kunon bisa melampaui batas 20 bagian. Kunon menjelaskan bahwa ia melapisi crest sendirian dengan berbagai trik kecil, lalu cepat-cepat menyebutnya sebagai alterasi. Jawaban itu membuat Zeon mulai paham mengapa Victo dan Raisya begitu marah saat dirinya dipilih menjadi guru. Mereka juga menginginkannya, apalagi Zeon bahkan tak sempat menemui mereka ketika Kunon datang ke Menara Hitam. Meski Zeon berdalih bahwa Grandmaster lah yang tertarik pada Kunon, Victo menegaskan bahwa murid setalenta itu sangat langka. Kini Zeon akhirnya mengerti alasan mereka ingin merekrut bocah itu. Saat Zeon meminta Kunon menunjukkan kemampuannya, Kunon justru meminta demonstrasi pembuatan 50 bagian. Zeon menolak dan menuntut Kunon membuktikan diri, bahkan menyuruhnya menjilat. Mirika yakin Kunon akan menolak, namun dugaannya salah. Kunon langsung memuji Zeon tanpa ragu, mengaku ingin belajar darinya demi mencapai 50 bagian. Reaksi itu membuat Zeon sedikit merinding. Ia lalu menegaskan bahwa Kunon tak boleh memanggilnya guru sebelum diakui, namun berjanji menunjukkan kekuatannya lewat crest tanah bintang 3. Ia menciptakan dinding tanah raksasa dan menantang Kunon menghancurkannya. Jika gagal, semuanya selesai. Ia juga tertarik mencoba kasur air milik Kunon yang terkenal itu. Kunon menurut dan menggunakan Auri untuk membuat kasur air yang kenyal. Zeon berkata ia akan mengamati dari sana. Begitu menyentuh kasur, Zeon langsung merasakan kelembutan seperti tumpukan bulu angsa, hangat dan beraroma menenangkan. Tanpa sadar ia tertidur. Dario terkejut, tetapi Aiko mengatakan itu tak terhindarkan. Sementara itu, Kunon memeriksa dinding tanah ciptaan Zeon. Permukaannya keras namun halus, dengan kepadatan sihir luar biasa. Jenny pernah berkata bahwa sihir adalah lingkaran sihir yang disusun ulang untuk membentuk mantra. Sihir majemuk bergantung pada seberapa sering lingkaran itu dibagi dan direkonstruksi. Dari pengamatan dekat, Kunon menyadari dinding itu adalah kristal sihir majemuk dengan lebih dari 40 bagian. Ia kagum, lalu berbincang santai dengan Mirika sambil menunggu Zeon terbangun. Tak lama kemudian, Zeon terbangun mendadak dan jatuh dari kasur. Dario mengatakan ia tertidur sekitar 2 jam. Melihat Kunon minum teh bersama Mirika, Zeon mengira ia sudah menyerah. Kunon membantah dan bertanya apakah ia siap melihat dinding itu dihancurkan. Dengan senang hati, Zeon mempersilakan. Kunon memakai rubu, mantra yang dulu ia gunakan membantu Aiko mencuci pakaian. Gelembung air menyelimuti dinding, dan Kunon menjelaskan bahwa tanah akan rapuh jika menyerap air berlebih. Teksturnya mirip roti keras pematah gigi. Zeon mengakui analisanya tepat meski mempertanyakan mengapa Kunon memakai rubu, bukan Auri. Saat dinding runtuh sepenuhnya, Kunon menjawab santai bahwa cara ini lebih mudah. Zeon pun paham, Kunon tidak melawan dengan kekuatan, melainkan mencuci tanah itu. Tugas penyihir adalah memilih sihir yang paling tepat untuk situasi dan objeknya. Kunon menganggapnya pujian dan bertanya, apakah ia kini bisa menjadi muridnya. Zeon menolak karena itu bukan haknya, namun kemudian menyatakan bahwa mulai hari itu Kunon resmi menjadi murid Zeon Pinroll. Menggenggam tangan Putri Mirika, Kunon berkata bahwa ia telah menemukan gurunya dengan sang putri di sisinya. Mirika tersipu, tetapi Zeon menyela, mengingatkan bahwa guru harus didahulukan sebelum tunangan. Sebagai murid baru, Kunon memiliki banyak hal untuk dipelajari. Zeon berjanji akan mengajarinya banyak hal dan membantunya bereksperimen. Ia juga menegaskan bahwa Kunon akan berkembang pesat, naik derajat, dan kelak dikelilingi banyak wanita, sesuatu yang harus dipahami Mirika. Mirika sadar akan jarak di antara mereka. Jika ia tak berubah, tak ada masa depan bagi mereka bersama. Merasakan tangan Mirika gemetar, Kunon meminta Zeon berhenti bersikap kejam. Ucapan Kunon menyinggung tepat sasaran. Zeon menahan amarah dan menyuruhnya berhenti. Namun malam itu, Mirika merenung. Ia tahu ia harus berubah dengan caranya sendiri. Keesokan harinya, Zeon kembali datang bersama Putri Mirika. Begitu tiba, ia langsung memanggil Kunon dan dengan bangga mengatakan bahwa
Kunon adalah anak paling beruntung di dunia karena mendapat kehormatan dilatih oleh penyihir terbaik di seluruh kerajaan. Saat ini Kunon sudah sangat ahli dalam menjilat, sehingga tanpa ragu ia langsung membalas dengan pujian berlebihan. Ia mengklaim bahwa dialah yang paling beruntung karena bisa dilatih oleh pria paling tampan di seluruh kerajaan. Zeon tampak puas dan tersenyum, lalu memperingatkan bahwa latihan hari ini akan berat dan Kunon tidak boleh berharap ia akan bersikap lembut. Mendengar itu, Kunon langsung berakting layaknya tokoh sinetron. Ia memegangi kepalanya sambil berkata dramatis bahwa jika Zeon bersikap terlalu mudah, ia akan mengira sang guru sudah tidak menyayanginya lagi. Zeon merasa sedikit terganggu oleh tingkah mesum si bocah kecil itu, menyuruhnya mengendalikan diri, lalu membawa Kunon masuk ke dalam ruangan. Namun begitu berada di dalam, semangat Kunon langsung menguap. Ia baru menyadari bahwa tugas hari ini hanyalah menyalin memo-memo buatan Zeon menjadi dokumen resmi dengan tulisan tangan yang rapi. Kunon paham betul bahwa ini sebenarnya adalah pekerjaan Zeon sendiri, pekerjaan yang terlalu malas ia lakukan, lalu dilimpahkan kepadanya. Padahal Kunon sudah sangat bersemangat untuk mempelajari berbagai jenis sihir hari itu. Apa boleh buat, ia tidak punya pilihan selain menerima tugas tersebut. Zeon lalu berbalik ke arah orang-orang lain dan menyuruh mereka pergi, dengan alasan bahwa dokumen di ruangan itu adalah rahasia negara yang tidak boleh dibaca oleh siapapun selain dirinya. Kunon sempat meminta maaf kepada Mirika dan berjanji akan segera menyelesaikan pekerjaannya, lalu kembali menemuinya. Mirika hanya tersenyum dan meninggalkan ruangan bersama yang lain. Tak lama setelah itu, Zeon meminta Kunon menciptakan kasur air seperti yang ia buat kemarin. Dengan cepat, Kunon menggunakan sihirnya dan menciptakan kasur air yang hangat dan nyaman. Tanpa berkata sepatah kata pun, Zeon langsung merebahkan diri di atasnya dan tertidur pulas. Kunon menghela napas panjang, lalu mulai mengerjakan tugasnya. Sementara itu, Mirika mengajak Aiko ke gazebo di luar dan berbisik bahwa ia diam-diam sedang belajar bertarung dengan pedang sejak beberapa hari terakhir. Ia meminta Aiko untuk merahasiakan hal ini dari Kunon untuk sementara waktu. Aiko terkejut, tidak lazim bagi seorang putri mempelajari seni pedang, namun ia menyanggupi permintaan itu. Tak lama kemudian, Mirika bersiap dan mengambil pedang kayunya, lalu memasuki arena untuk berlatih melawan Dario. Dari pertarungan mereka terlihat jelas bahwa Mirika masih pemula, tetapi kemajuannya sangat cepat. Ia ingin cukup hebat demi Kunon. Ia tahu bahwa bekas luka pahlawan di tubuh Kunon akan membuatnya terkenal, dan ia ingin memiliki kemampuan serta bakat yang sepadan, agar mereka dipandang setara di mata semua orang. Kembali ke ruangan di lantai atas, Kunon terus mencoba menguraikan tulisan dari perkamen-perkamen lama. Ia berkali-kali terhenti karena tulisan di sana benar-benar buruk, sulit membedakan mana huruf dan mana diagram. Saat ia sedang kesulitan dengan salah satu memo, Zeon terbangun dari tidurnya dan tampak sepenuhnya segar kembali. Ia menoleh ke arah Kunon dan bertanya sejauh mana pekerjaan itu sudah diselesaikan. Kunon menjawab bahwa ia hampir menyelesaikan setengahnya. Alih-alih memuji, Zeon justru mengejek, mengatakan bahwa orang buta pun bisa bekerja lebih cepat darinya. Kunon membalas tanpa kalah tajam, mengatakan bahwa siapapun bisa menjadi buta jika harus membaca tulisan tangan Zeon. Ia bahkan menambahkan bahwa cacing tanah yang digulingkan di lumpur, lalu digesekkan ke kertas akan menghasilkan tulisan yang lebih bagus. Zeon menyuruhnya berhenti membandingkan karya agungnya dengan cacing rendahan. Tetapi, Kunon hanya berkata bahwa ia pasti akan mengirimkan tagihan atas semua pekerjaan yang dipaksakan padanya. Zeon mengingatkan agar Kunon tidak sok pintar, karena ia sebenarnya sedang dilatih bahkan pada saat itu juga. Melihat wajah Kunon yang kebingungan, Zeon menjelaskan bahwa pengetahuan yang hanya dibaca dari buku cenderung mudah dilupakan. Namun, hal-hal yang dipahami otak diterjemahkan, lalu dituliskan dengan tangan akan tertanam jauh lebih dalam, dan berubah menjadi pengetahuan yang sulit hilang. Kunon akhirnya mengerti maksud latihan diam-diam itu dan berterima kasih atas pelajaran tersebut. Menjelang sore, Zeon bersiap untuk pergi. Ia berpesan agar Kunon menyelesaikan semua pekerjaan yang tersisa sebelum pertemuan berikutnya. Namun, sebelum ia benar-benar pergi, Kunon menghentikannya dan bertanya tentang diagram aneh di salah satu memo yang tampak seperti mantra. Zeon berpikir sejenak, lalu menyadari bahwa akan lebih mudah memperagakannya daripada menjelaskan. Ia pun menyuruh Kunon berkunjung ke ibu kota lain kali dan ia akan menunjukkannya langsung. Kunon menjadi sangat bersemangat. Ia segera berpaling ke arah Putri Mirika dan mengatakan bahwa mereka akan segera bertemu lagi. Keesokan harinya ia kembali ke ibu kota dan bersiap memasuki Menara Hitam sekali lagi. Saat para penyihir kerajaan mengerubunginya dengan antusias dan mulai melontarkan berbagai pertanyaan, Zeon tiba-tiba muncul dan menyuruh Kunon mengikutinya masuk. Raisya bertanya dengan ngeri mengapa Zeon membawa Kunon ke dalam. Bahkan khawatir apakah ia akan dibawa ke ruang iblis.
Zeon tidak repot-repot menjelaskan apapun. Ia hanya menyuruh Kunon menciptakan kasur air. Dan seperti sebelumnya, semua murid yang kepo langsung tertidur. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, Zeon bertanya apakah Kunon tahu tentang senjata sihir. Kunon menjawab bahwa senjata sihir adalah senjata khusus yang mampu menyalurkan sihir dari penggunanya. Zeon mengangguk setuju, lalu menjelaskan bahwa ada para penyihir khusus yang memang ditugaskan hanya untuk menciptakan senjata sihir bagi para penyihir kerajaan. Setelah itu, ia membuka pintu menuju ruang kerjanya, memperlihatkan sebuah ruangan yang dipenuhi debu dan gulungan-gulungan mantra. Kunon terpana, namun rasa takjub itu segera berubah menjadi antusiasme. Ia mulai membolak-balik gulungan sihir dengan penuh semangat, menemukan satu demi satu mantra baru yang belum pernah ia coba sebelumnya. Di antara tumpukan gulungan itu, ia menemukan sebuah buku sihir istimewa buku yang hanya bisa diakses oleh segelintir penyihir kerajaan terpilih. Dengan nada bercanda, Kunon mengklaim bahwa ia akan menggunakan kekuatan nepotisme demi bisa membaca buku tersebut. Dengan mata berbinar, ia menoleh ke arah Zeon dan mengatakan bahwa ia ingin tinggal di tempat ini selamanya. Zeon hanya tersenyum dan mengatakan bahwa Kunon tidak perlu tinggal di sana. Suatu hari nanti, jika ia menginginkannya, semua ini bisa menjadi miliknya. Kemudian Zeon mengalihkan perhatiannya ke sebuah kotak di hadapannya. Ia menjelaskan bahwa selama beberapa bulan terakhir, ia tengah mengerjakan sebuah alat sihir khusus. Dan diagram yang Kunon lihat kemarin adalah ilustrasi dari alat yang sama. Kunon mendekat dan membuka kotak itu namun mendapati isinya kosong. Dengan wajah bingung, ia bertanya apa sebenarnya fungsi alat tersebut. Zeon menjelaskan bahwa ia sedang berusaha menciptakan sebuah perangkat yang memungkinkan mereka mendapatkan apapun yang mereka inginkan tanpa harus bergerak. Misalnya, jika ia menginginkan sebuah apel, alat itu akan langsung menciptakannya. Kunon langsung bersemangat dan berkata bahwa ia ingin memiliki alat seperti itu, terutama untuk membuat panekuk. Zeon tertawa kecil dan menjelaskan bahwa dengan bantuan sihir air milik Kunon, ia akhirnya bisa memulai tahap pengujian alat tersebut dan kemudian meluncurkannya ke pasar. Ia menambahkan bahwa sihir tanah miliknya dapat membentuk lapisan luar alat, sementara sihir air Kunon akan menangani bagian dalam yang rumit dan bergerak. Kunon menyadari bahwa alat ini berpotensi menjadi kesuksesan besar, dan ia pun setuju untuk bekerja bersama Zeon. Tak lama kemudian, mereka turun untuk makan siang. Di sanalah kepala penyihir menceritakan kepada Kunon tentang sekolah sihir dan ilmu gaib, tempat para penyihir dari seluruh dunia datang untuk belajar. Kunon belum pernah mendengar tentang sekolah itu sebelumnya, dan langsung merasa bersemangat. Namun Zeon mengingatkannya agar tidak terlalu memikirkannya dulu. Saat ini, hanya penyihir berusia di atas 12 tahun yang bisa mendaftar. Sementara itu, Kunon baru berusia 10 tahun, jadi belum bisa berbuat apa-apa. 2 tahun pun berlalu sejak hari itu. Akhirnya, Zeon memutuskan untuk menguji Kunon atas semua yang telah ia pelajari selama 2 tahun terakhir. Mereka berdiri berhadapan di depan Zeon dan yang lainnya. Kunon bersiap dengan sihir airnya, siap menghadapi apapun yang akan dilemparkan Zeon kepadanya. Zeon tersenyum, lalu menciptakan serangkaian duri dari sihir tanah dan menembakkannya ke arah Kunon. Terpaksa, Kunon menggunakan sihir gabungan untuk menciptakan butiran-butiran air yang menyerap serangan tersebut, lalu berubah menjadi gelombang besar yang menghantam balik ke arah Zeon, pecah tepat di depan kakinya. Dengan senyum puas, Zeon menyatakan bahwa Kunon telah lulus ujian. Kunon pun diliputi rasa bahagia yang luar biasa. Setelah itu, mereka kembali masuk ke rumah, di mana Aiko mengeluarkan sebuah panci sihir yang secara ajaib menciptakan pai segar. Mirika mencicipinya dan berkata bahwa rasanya seperti baru saja keluar dari oven. Bahkan Kunon mengakui bahwa produk mereka telah sukses besar di pasar. Meskipun ia mengeluh karena belum menerima satu keping uang pun, semua keuntungan justru masuk ke kantong Zeon. Di ruang kerja, Mirika memandangi sekeliling ruangan dan berkata bahwa Kunon dan Zeon telah berkolaborasi dalam lebih dari 5 perangkat sihir yang sukses. Kunon menambahkan bahwa satu perangkat baru sedang dalam proses, dan mereka juga telah merilis 5 teori sihir baru dalam manual sihir terbaru mereka. Zeon kemudian menoleh kepada Kunon dan mengatakan bahwa ia tidak perlu lagi mengkhawatirkan perangkat sihir yang sedang mereka kembangkan. Ia mengingatkan bahwa Kunon akan segera berusia 12 tahun pada musim semi ini, dan seharusnya mulai bersiap untuk masuk sekolah sihir dan ilmu gaib. Awalnya, Kunon menolak pergi. Ia merasa Zeon adalah satu-satunya guru yang ia butuhkan. Namun, Zeon menjelaskan bahwa sebagai pengguna sihir tanah, ia tidak bisa mengajarkan banyak hal tentang sihir air. Dunia ini sangat luas, dan di sekolah itu ada banyak penyihir air yang luar biasa kuat. Meski masih berat hati, dorongan terakhir datang dari Mirika. Ia mengatakan bahwa Kunon harus pergi dan menjadi penyihir hebat. Ia juga berjanji akan terus mengembangkan dirinya sendiri,
dan menjadi wanita yang luar biasa saat mereka bertemu kembali. Malam harinya, setelah mengucapkan perpisahan terakhir kepada Zeon, Kunon kembali ke ruang kerjanya. Ia merenung tentang bagaimana selama beberapa tahun terakhir, ia begitu terbiasa merasakan dunia tanpa menggunakan matanya, hingga melupakan ambisi terbesarnya, menciptakan sepasang mata yang berfungsi untuk dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mewujudkan impian itu adalah dengan menjadi penyihir yang lebih kuat dan lebih baik, dan itu hanya bisa terjadi jika ia belajar langsung dari penyihir air sejati. Beberapa hari berlalu, dan Kunon terobsesi mencari cara untuk menciptakan mata yang berfungsi dengan sempurna. Setelah berkali-kali gagal, pada suatu pagi yang cerah, ia akhirnya menemukan jawabannya. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu memaksakan pemikiran yang rumit, padahal solusinya sangat sederhana. Ia hanya perlu menciptakan sebuah cermin yang dapat memantulkan dunia di sekitarnya, dan mengirimkan gambaran itu langsung ke otaknya, sehingga ia bisa memahami apa yang ia lihat. Dengan ide itu di benaknya, Kunon segera bekerja. Tak lama kemudian, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membuka mata dan melihat dunia di hadapannya. Air mata mengalir dari matanya, sebuah pengalaman pertama yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia berjalan mengelilingi ruangan, menatap buku-buku, lalu menuju jendela. Saat ia melihat pantulan dirinya sendiri, tiba-tiba ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Seekor monster serangga raksasa berdiri tepat di belakangnya. Betapa terkejutnya Kunon ketika kepiting itu hanya berdiri diam tanpa bergerak sedikit pun. Beberapa saat kemudian, ia menyadari bahwa makhluk tersebut sama sekali bukan ancaman baginya. Ia pun kembali menoleh ke arah ciptaannya dan menggunakan sihirnya untuk menciptakan sebuah cermin di hadapannya. Sejak memutuskan untuk mempelajari sihir, Kunon telah mengucapkan sebuah sumpah. Setelah berhasil menciptakan sepasang mata baru untuk dirinya sendiri, ia akan menatap lama orang yang paling ia benci, yaitu dirinya sendiri. Ingatannya melayang pada semua momen ketika orang tuanya dan para pelayan harus bersusah payah memastikan dirinya tidak terluka. Saat cermin itu akhirnya tercipta, Kunon membuka matanya dan menatap bayangannya dengan saksama. Ia memperhatikan bahwa tubuhnya tidak terlalu tinggi dan wajahnya belum ditumbuhi janggut, meski ia menduga itu wajar karena ia masih seorang anak. Setelah itu, ia kembali menoleh ke arah kepiting dan mencoba mengajaknya berbicara. Namun, kepiting itu tetap membisu seperti sebelumnya, menatap kosong ke depan tanpa menggerakkan satu otot pun. Kunon memanggil Aiko, yang segera datang tanpa membuang waktu sedetik pun. Ia sama sekali tidak melirik kepiting itu dan langsung berbicara kepada Kunon, menanyakan apakah ia membutuhkan sesuatu. Tiba-tiba, Aiko menyadari adanya bola sihir aneh yang melayang di dekatnya, serta fakta bahwa mata Kunon kini terbuka, bukan lagi terpejam. Dengan wajah berseri-seri, ia langsung bertanya apakah Kunon berhasil menciptakan sepasang mata yang benar-benar berfungsi. Kunon tersenyum dan mengangguk. Melihat itu, Aiko spontan memeluknya dengan penuh semangat sambil mengucapkan selamat. Sayangnya, dalam proses itu, bola sihir tersebut terlempar ke udara dan membuat Kunon merasa sangat pusing. Aiko dengan antusias mengatakan bahwa mereka harus segera memberitahu ayahnya dan berjanji akan memasak pesta besar hari itu sebagai bentuk perayaan. Pandangan Kunon kembali tertuju pada kepiting yang masih menatapnya dengan kosong. Sekilas, ia bertanya-tanya apakah sebaiknya ia meminta Aiko untuk memasak makhluk itu saja dan menyajikannya untuk makan malam. Namun, ia segera mengalihkan pandangannya kembali ke Aiko dan menyadari sesuatu yang aneh, seperti ada sebuah tanduk di kepalanya. Dengan nada serius, Kunon menanyakan apakah Aiko memang memiliki tanduk di kepalanya. Aiko menjawab sambil bercanda bahwa tanduk itu hanya muncul saat ia marah dan akan menghilang ketika ia sedang bahagia. Kunon tidak tahu harus menanggapi bagaimana, tetapi ia menyadari bahwa entah mengapa ia tidak pernah membayangkan Aiko dengan tanduk di kepalanya sebelumnya. Dalam hati, Kunon merasa ia harus terus melatih pendekatan dinginnya jika ingin menjadi sosok yang percaya diri dan menawan. Ia pun mencoba melontarkan rayuan canggung, berkomentar bahwa tanduk itu justru membuat Aiko terlihat aneh sekaligus mencolok. Aiko sendiri tampak bingung harus menjawab apa, sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk keluar bersama. Untuk pertama kalinya, Kunon dapat melihat dunia luar dengan matanya sendiri. Ia berdiri di lapangan, menatap padang rumput yang luas, pegunungan di kejauhan, dan sebuah kastel yang berdiri megah di tengah-tengahnya. Namun, apa yang ia lihat sangat jauh dari apa yang seharusnya dilihat oleh orang normal. Warna-warna tampak terbalik dan seolah tidak terkalibrasi dengan benar. Matahari terlihat hitam, langit biru berubah menjadi ungu kusam, dan rumput tampak biru pucat seperti kehilangan nyawa. Bahkan Kunon merasa ada yang tidak beres. Tidak satupun buku yang pernah ia baca menyebutkan matahari berwarna hitam atau langit seungu itu.
Aiko datang dari belakang, membantu memakaikan jubah agar ia tidak kedinginan, lalu berkata bahwa mereka sebaiknya segera menuju kediaman orang tuanya untuk menyampaikan kabar baik tersebut. Akhirnya, Kunon memberanikan diri menanyakan hal yang sejak tadi mengganggu pikirannya. Apakah Aiko bisa melihat kepiting raksasa yang berdiri di belakangnya? Aiko mengira Kunon hanya sedang berkhayal, dan malah menyuruhnya membuat dirinya terlihat keren dalam cerita itu. Kunon pun menyadari bahwa berbicara lebih jauh dengan wanita ini terasa sia-sia. Mereka melanjutkan perjalanan melintasi padang rumput, dengan kepiting itu tetap mengikuti hingga mereka tiba di kediaman ayahnya. Kunon tahu eksperimennya merupakan keberhasilan besar. Ia kini bisa melihat segalanya. Namun, ada perasaan mengganjal di benaknya, seolah ada sesuatu yang salah, seakan ia melihat hal-hal yang seharusnya tidak ia lihat. Sesampainya di Manor, ia akhirnya benar-benar melihat kakaknya secara harfiah, bukan sekadar membayangkannya seperti sebelumnya. Ibunya dan kakaknya sangat bahagia mendengar bahwa Kunon kini dapat melihat. Sang ibu menangis sambil tersenyum, sementara kakaknya memujinya karena telah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Namun, Kunon sulit berkonsentrasi pada semua itu karena ia melihat kakaknya memiliki sepasang sayap indah, seolah baru saja pulang dari sebuah parade kebanggaan. Ibunya pun tampak memiliki bola mata dengan warna berbeda. Dalam hati, Kunon berpikir bahwa mereka berdua terlihat luar biasa, dan heran mengapa tak seorang pun pernah memberitahunya hal tersebut. Ia memuji ibunya yang tampak seperti pahlawan wanita dalam kisah putri, dan mengatakan kakaknya terlihat sangat keren. Dengan polos, ia bertanya apakah orang tuanya semacam malaikat versi diskon. Sayangnya, keluarganya tampaknya memiliki kebiasaan tidak menjawab pertanyaan secara langsung. Kakaknya hanya mengangkat bahu dan mengaku tidak tahu. Kunon lalu bertanya pada Aiko, apakah orang-orang di dunia ini memang bisa memiliki sayap? Aiko menjawab dengan gaya seperti guru bahasa Inggris, mengatakan bahwa setiap orang terlahir dengan sayap, dan Kunon sendiri baru saja mengembangkannya dengan mencapai potensi penuh. Saat itu, Kunon sadar bahwa ia dikelilingi oleh orang-orang yang tidak masuk akal. Kepiting, tanduk, mata, dan bulu-bulu itu terasa tidak penting, dan hanya dirinya yang bisa melihat semua keanehan tersebut. Jelas ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, ia mendengar ayahnya berlari memasuki ruangan. Dengan rasa penasaran, Kunon bertanya-tanya seperti apa wujud ayahnya kini. Sayangnya, yang ia lihat justru sosok ayahnya yang tampak seperti peserta acara Nickelodeon setelah mandi slime hijau. Sang ayah dengan ceria mengucapkan selamat atas pencapaiannya, dan berjanji akan segera mengirim surat ke ibu kota tentang keberhasilan Kunon. Tak lama kemudian, semua orang meninggalkan ruangan, menyisakan Kunon dan kakaknya. Merasa ini saat yang tepat, Kunon bertanya apakah ayah mereka biasanya memang seperti bola lendir. Kakaknya langsung menyuruhnya diam, mengatakan bahwa ayah mereka akan menangis jika mendengar kejujuran setelanjang itu dari anaknya sendiri. Kunon hanya menghela napas dan tersenyum, berpikir bahwa tingkat keanehan di keluarganya bahkan lebih rendah daripada lampu meja yang rusak. Ia pun memutuskan untuk menyimpan semua pertanyaannya dan menanyakannya langsung kepada gurunya. Keesokan paginya, harapannya terwujud. Kereta kerajaan dari ibu kota tiba, membawa sang putri dan Dario. Kunon segera berlari menyambut Mirika, menyapanya dengan hangat di manornya. Mirika tampak sangat bahagia mengetahui bahwa Kunon kini bisa melihat dan dengan bangga menyatakan bahwa ia telah berhasil melakukan sesuatu yang belum pernah dicapai siapapun hingga saat ini. Kunon menutup matanya rapat-rapat. Ia takut menatap calon istrinya, khawatir apa yang akan ia lihat justru membuatnya ngeri. Namun Mirika dengan lembut memintanya membuka mata karena ia ingin Kunon melihat dirinya apa adanya. Perlahan Kunon menurut. Saat matanya terbuka, ia memandang Mirika dengan saksama, posturnya anggun dan berwibawa. Rambut pirangnya berkilau diterpa cahaya matahari, seolah jutaan benang emas memantulkan sinar. Senyumnya lembut, menenangkan, penuh keteduhan. Untuk sesaat, Kunon merasa lega. Setidaknya tunangannya tidak memiliki hal aneh apapun. Namun perasaan itu runtuh ketika ia menyadari satu hal, sebuah bulu tunggal bertengger di atas kepala Mirika. Ia menghela napas panjang, kelelahan. Sayangnya, Mirika salah menafsirkan reaksi itu. Ia mengira Kunon tidak menyukai apa yang dilihatnya, dan rasa tidak aman mulai menyelinap ke hatinya. Menyadari kesalahpahaman tersebut, Kunon segera mengerahkan seluruh jurus perayunya. Ia membandingkan Mirika dengan bulu burung merpati yang terbang bebas di langit indah dan murni. Tepat saat itu, Dario keluar dari kereta. Ia menyela dengan nada bangga, mengatakan bahwa merpati ini kini telah mahir dalam ilmu pedang, dan lebih pantas disebut elang daripada merpati. Saat itulah Kunon melihat sesuatu yang lain, sebuah pedang ethereal yang indah di punggung Dario. Ia langsung menanyakannya,
Namun Dario mengira Kunon sedang membicarakan pedang baja miliknya yang biasa, lalu mulai bercerita panjang lebar tentang logam, api, dan proses penempaan. Akhirnya Kunon menyadari bahwa pedang bercahaya itu tidak nyata, matanya sendiri yang mempermainkannya. Tiba-tiba, terdengar suara Zeon dari belakang. Ketika Kunon menoleh, ia mendapati Zeon diselimuti cahaya keemasan yang begitu terang hingga nyaris membutakan. Kunon menutupi matanya dan bertanya apakah Zeon adalah gurunya, karena ia benar-benar tidak bisa melihat apapun akibat silau tersebut. Zeon mengira itu sekadar pujian manis, tertawa dan menjawab bahwa dirinya memang selalu bercahaya dengan kehadiran yang bersinar. Kunon mulai putus asa, tidak tahu bagaimana caranya membuat orang-orang egois ini memahami maksudnya. Ia kembali menutupi mata dan meminta Zeon berbicara secara pribadi. Di sebuah ruangan tertutup, Kunon akhirnya menceritakan semuanya tentang apa saja yang ia lihat. Zeon hanya tertawa, menganggapnya absurd, tak percaya bahwa Kunon melihat Mirika sebagai gadis dengan satu bulu di atas kepalanya. Namun Kunon bersikeras agar masalahnya tidak dianggap sepele. Ia tidak ingin menikah sementara dirinya selalu ditemani seekor kepiting. Dan Mirika memiliki bulu aneh tanpa alasan yang jelas. Zeon mulai berpikir serius. Ia menyimpulkan ada dua kemungkinan. Pertama, Kunon mungkin mampu melihat bentuk jiwa seseorang, yang berarti kepiting itu adalah representasi jiwa Kunon sendiri. Kedua, Kunon bisa saja menderita sakit sihir serius yang memicu halusinasi visual. Zeon teringat pengalamannya sendiri saat melewati hutan dengan medan sihir yang sangat kuat. Saat itu, ia merasa mabuk seperti menenggak terlalu banyak minuman, melihat makhluk-makhluk aneh di sekelilingnya. Kunon mengakui bahwa pengalamannya terasa sangat mirip, namun Zeon mengatakan mereka belum memiliki cukup data untuk memastikan mana yang benar. Ia lalu menambahkan bahwa setiap makhluk melihat dunia dengan warna yang berbeda. Itu bukan berarti penglihatan mereka salah. Maka Kunon seharusnya menganggap kemampuannya sebagai anugerah, bukan kutukan. Saat mereka kembali keluar, matahari sudah hampir tenggelam. Zeon tiba-tiba tertawa terbahak-bahak membayangkan Mirika dengan bulu di atas kepalanya. Malam berikutnya, mereka merayakan ulang tahun Kunon yang ke-12, sekaligus menandai awal perjalanan barunya. Keesokan harinya, ia akan berangkat ke Akademi Sihir. Ayahnya memberinya tongkat kayu baru, sementara ibunya menghadiahkan satu set bulu pena. Kakaknya menyerahkan sebuah buku panduan tempat makan enak, yang kelak menjadi semacam buku Michelin di zamannya. Larut malam, Mirika akhirnya memberikan hadiahnya sendiri, sebuah gelang yang ternyata memiliki pasangan serasi dengannya. Kunon mengatakan betapa ia akan merindukan Mirika dan berjanji akan kembali secepat mungkin. Mereka berpegangan tangan untuk terakhir kalinya dalam waktu yang lama di bawah cahaya bulan. Keesokan hari, seluruh keluarganya berkumpul untuk melepas kepergiannya. Ibunya tak mampu menahan air mata, namun ayahnya memintanya tetap tegar. Khawatir Kunon akan kesulitan meninggalkan mereka dan menangis di depan semua orang. Namun dugaan itu meleset. Kunon bahkan tidak memeluk mereka. Ia langsung naik ke kereta. Sebelum pergi, ia sempat menambahkan bahwa mungkin ia akan kembali dalam beberapa tahun. Atau mungkin juga tidak. Siapa yang tahu? Dengan itu, Kunon duduk nyaman bersama Aiko, mulai memimpikan orang-orang baru yang akan ia temui di Akademi Sihir, dan bertanya-tanya seberapa kuat para penyihir di sana. Selama 5 hari, Kunon dan Aiko melanjutkan perjalanan mereka tanpa henti. Jalanan panjang yang berdebu, penginapan sederhana, dan pemandangan yang itu-itu saja akhirnya membuat Aiko mulai merasa bosan. Dengan nada setengah mengeluh ia bertanya, sebenarnya berapa lama lagi mereka harus menempuh perjalanan untuk mencapai akademi? Dengan tenang, Kunon menjelaskan bahwa akademi itu terletak sangat jauh. Jika semuanya berjalan lancar, perjalanan mereka bisa memakan waktu hingga sekitar 1 bulan. Kunon lalu menatap Aiko sejenak. Ia tahu bahwa gadis itu sebenarnya sudah memutuskan tidak akan melanjutkan perjalanan bersamanya sampai ke akademi. Meski begitu, ia tetap bertanya pelan, apakah ia benar-benar yakin dengan keputusannya. Aiko menjawab dengan mantap. Usianya sudah cukup untuk menikah sejak beberapa waktu lalu. Ia ingin menikah, menetap, dan memulai hidupnya dalam arti yang sesungguhnya. Jika ia terus mengikutinya, ia takut akan menjadi terlalu tua untuk mendapatkan pasangan yang baik. Baginya, ini sekarang atau tidak sama sekali. Jika ia menyerah sekarang, maka sama saja ia menyerah pada kesempatan memiliki hidup yang ia impikan. Kunon mencoba menahannya dengan cara yang agak kekanak-kanakan. Ia bertanya, apakah Aiko benar-benar berpikir bahwa ia bisa hidup tanpanya? Dengan tenang namun tajam, Aiko membalas, jika memang begitu, apakah ia bersedia menyingkirkan Putri Mir dan menikahinya saja? Pertanyaan itu membuat Kunon terdiam seketika. Ia tak punya jawaban. Pandangannya beralih keluar jendela kereta, dan di kejauhan tampak siluet megah mansion kakeknya menjulang di cakrawala. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di mansion kakeknya.
Kunon mencoba mengingat kapan terakhir kali ia datang ke tempat itu. Aiko langsung menjawab dengan ingatan yang sangat jelas. Sekitar 4 tahun yang lalu. Saat itu Kunon memaksa seluruh keluarganya datang karena mendengar bahwa kakeknya memiliki perpustakaan besar penuh buku-buku sihir. Pada masa itu, ia terobsesi mempelajari sihir dengan cara apapun. Bahkan ia sampai melakukan tarian TikTok yang memalukan berulang-ulang sampai keluarganya menyerah dan setuju menemaninya. Kenangan itu membuat Kunon tersenyum, tepat saat pintu di belakangnya terbuka. Kakeknya muncul dengan tangan terbuka lebar, wajahnya penuh kebahagiaan, mengaku sangat merindukannya. Kunon pun menyambutnya dengan energi yang sama dan berlari memeluknya erat. Namun di matanya, bayangan aneh kembali muncul. Ia melihat kakeknya dengan tanduk-tanduk iblis tumbuh di kepalanya. Sang kakek dengan bangga berkata bahwa sebagai hadiah atas diterimanya Kunon di Akademi Sihir, ia akan membelikannya apapun yang ia inginkan. Aiko segera berdeham, mencoba menyela. Ia mengatakan bahwa sebelum melakukan apapun, Ibu Kunon meminta agar surat yang ia kirimkan dibaca terlebih dahulu. Anehnya, sang kakek seolah tidak mendengar. Ia terus bertanya apakah Kunon menginginkan perhiasan, bahkan sudah memanggil tukang emas. Aiko kembali menyela dengan tegas, meminta agar surat dari putrinya dibaca lebih dulu. Akhirnya sang kakek membawa surat itu ke ruang kerjanya. Ia mengenakan kacamata baca dan langsung menggerutu. Putrinya rupanya sangat mengenal kebiasaannya dan membatasi pengeluaran untuk cucunya tidak lebih dari $10.000. Ia mengomel bahwa $10.000 tidak ada artinya di zaman sekarang. Namun Kunon mengingatkannya bahwa ia masih berusia 12 tahun. Aiko bahkan menambahkan bahwa jumlah itu setara dengan 3 bulan gajinya. Meski begitu, sang kakek tetap keras kepala dan berbisik bahwa tak masalah jika mereka tidak memberitahu ibunya. Namun Kunon dengan jujur mengatakan bahwa yang ia inginkan saat ini hanyalah pelayan baru, karena Aiko tidak akan lagi menemaninya setelah ini. Sang kakek lalu memperkenalkan pelayan baru bernama Rinko, adik perempuan Aiko, yang juga memiliki satu tanduk kecil di kepalanya. Rinko menyapa Kunon dengan ramah. Ia menerima pekerjaan itu karena direkomendasikan oleh kakaknya dan gajinya lumayan. Ia ingin menabung untuk pernikahannya karena ia sudah memiliki tunangan, jadi ia tidak tertarik pada layanan akhir bahagia apapun. Kunon dengan santai mengatakan bahwa ia juga memiliki tunangan yang cantik dan mereka harus menghargai pasangan masing-masing lebih dari apapun. Rinko tersenyum setuju. Ia dan tunangannya bahkan berencana membuka toko di masa depan, sehingga ia menabung untuk itu juga. Tak lama kemudian, para pelayan mulai menyiapkan meja makan malam. Rinko mengaku ia sempat membayangkan akan bertemu anak manja yang sombong, karena Kunon dikenal memiliki luka sang pahlawan. Namun ternyata ia cukup santai. Aiko tertawa kecil dan menjelaskan bahwa Kunon lebih peduli pada sihirnya daripada apapun. Ia bahkan sering lupa makan, jadi sebaiknya selalu disiapkan roti lapis agar bisa ia santap sambil belajar. Ucapan itu membuat Aiko teringat perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama. Saat pertama kali ayah Kunon mempekerjakannya khusus untuk menjaga putranya yang aneh, ia sempat bingung. Namun perlahan ia benar-benar peduli padanya. Mereka melewati begitu banyak suka dan duka. Ia masih ingat pertama kali Kunon mengenakan seragam sekolahnya, dan pertama kali ia bisa melihat dirinya dengan mata kepalanya sendiri. Kenangan itu membuat hatinya sesak. Ia menoleh pada Rinko dan berkata bahwa terlepas dari reputasinya, Kunon tetaplah seorang anak kecil. Ia mudah percaya pada orang lain. Maka tugas Rinko adalah memastikan ia selalu terhindar dari bahaya dalam bentuk apapun. Rinko terkekeh ringan dan mengatakan bahwa dengan pesona dan caranya memuji perempuan, Kunon bisa menjadi sasaran utama para gadis di akademi. Ada kemungkinan besar ia akan tumbuh menjadi seorang playboy. Aiko tak sanggup membayangkannya. Dengan wajah memerah, ia menyuruh adiknya diam. Kunon adalah malaikat katanya, dan ia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Keesokan paginya, Kunon mengemas barang-barangnya dan bersiap berangkat. Saat ia sedang merapikan tas terakhirnya, Aiko masuk ke kamarnya dan memberitahu dengan lembut bahwa keretanya telah siap untuk keberangkatan. Kunon menatap Aiko dengan penuh rasa syukur. Ia berterima kasih atas semua yang telah Aiko lakukan untuknya selama ini. Tanpa Aiko, katanya, ia tak mungkin bisa menjadi pria seperti dirinya sekarang. Dengan suara berat namun penuh keyakinan, ia berkata bahwa mungkin butuh beberapa tahun sebelum mereka bisa bertemu lagi. Aiko tersenyum lembut dan memintanya untuk tidak khawatir. Ia akan menunggu. Siapa tahu, saat mereka bertemu kembali nanti, ia sudah menjadi seorang wanita yang menikah dan memiliki seorang anak. Mereka pun berpelukan erat, seolah mencoba menyimpan momen itu dalam ingatan selamanya. Tak lama kemudian, Kunon naik ke dalam kereta bersama Rinko. Sang kakek memohon agar ia tetap tinggal dan hidup diam-diam bersamanya. Namun Kunon telah mantap dengan pilihannya.
Ia menjalankan kereta, meninggalkan sang kakek dan Ieko yang berdiri memandang kepergian mereka. Di dalam perjalanan, Kunon menoleh pada Rinko dan bertanya apakah ia baik-baik saja meninggalkan tunangannya. Toh, mereka mungkin tak akan bertemu lagi selama beberapa tahun. Rinko menjawab santai bahwa semuanya sudah dibicarakan. Lagi pula, demi usaha yang ingin mereka bangun, mereka membutuhkan uang. Saat ditanya usaha apa yang akan mereka buka, Rinko dengan semangat menjawab bahwa mereka berencana membuka sebuah restoran. Hari demi hari berlalu hingga akhirnya mereka memasuki kerajaan Durashik, negeri yang terkenal dengan sihirnya. Begitu melangkah di jalanan kota, Rinko menyadari bahwa seluruh suasana kota terasa bertema sihir. Toko-toko, ornamen, hingga pakaian para penduduknya memancarkan nuansa magis. Saat melewati sebuah toko, Kunon melihat deretan buku sihir yang tampak begitu menarik. Ia pun masuk untuk melihat lebih dekat, koleksinya luar biasa. Namun Rinko heran, bukankah kakeknya memiliki perpustakaan dengan ribuan buku? Kunon menjelaskan bahwa ia sudah membaca semua buku di perpustakaan kakeknya, dan jumlah buku sihir di sana sebenarnya tidak terlalu banyak. Sementara toko ini khusus menjual kitab-kitab sihir yang sangat langka. Ketika Rinko melirik harga salah satu buku, ia terkejut, satu buku saja bisa mencapai 5 juta dolar. Ia berseru bahwa bahkan dalam beberapa kali kehidupan pun, ia tak akan mampu mengumpulkan uang sebanyak itu. Seperempatnya saja sudah cukup untuk membuka restoran beserta beberapa cabangnya. Kunon tertawa kecil, buku-buku itu memang satu-satunya di dunia, wajar jika harganya selangit. Sebelum mereka pergi, seorang wanita berkacamata menghampiri dan bertanya, apakah Kunon seorang penyihir yang belajar di Akademi Sihir? Dengan ramah, ia menjawab bahwa dirinya masih sebatas pendaftar. Wanita itu tampak tertarik dan meminta ia menunjukkan sihirnya. Tanpa ragu, Kunon menciptakan seekor kucing kecil dari sihirnya. Wanita itu langsung terpesona dan memeluk kucing tersebut, menyebutnya sebagai makhluk paling lucu yang pernah ia lihat. Ketika ditanya balik apakah ia juga penyihir, wanita itu menggeleng. Ia merasa tak cukup berbakat, tetapi cintanya pada sihir membuatnya bekerja di toko itu. Ia juga menyebut bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang intens di Durashik, karena seorang santo dari kerajaan suci akan ikut mendaftar di akademi. Ia kemudian menawarkan sebuah buku, salinan pertama karya penyihir legendaris Zeon dengan diskon besar. Namun Kunon menolak dengan halus dan keluar bersama Rinko. Ketika Rinko bertanya mengapa ia menolak tawaran bagus itu, Kunon menjawab santai bahwa buku tersebut kemungkinan besar adalah salinan yang ia tulis sendiri saat bekerja bersama Zeon dahulu. Mereka lalu memasuki toko pakaian. Rinko sibuk mencoba berbagai busana, sementara Kunon meraba kain-kain yang dipajang. Ia bertanya kepada penjaga toko tentang bulu yang digunakan. Penjaga itu menjelaskan bahwa bulu tersebut berasal dari rubah gelap. Kunon terdiam sejenak, lalu tiba-tiba menciptakan seekor rubah gelap di hadapan mereka. Penjaga toko terperangah karena hewan itu terasa begitu nyata. Kunon menjelaskan bahwa ia dapat menciptakan apapun selama ia tahu bagaimana rasanya. Penjaga toko, dengan pikiran yang melenceng, bertanya apakah Kunon bisa menciptakan seorang wanita untuknya. Rinko langsung murka. Ia memarahi penjaga toko itu dan menyuruhnya menjaga sikap sebelum meninggalkan toko dengan kesal. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ibu kota Derishik. Setelah beberapa hari, akhirnya mereka tiba dan langsung disambut oleh bangunan Akademi Sihir yang jauh lebih besar dari bayangan Kunon. Rinko bertanya soal tempat tinggal mereka. Kunon menenangkannya, yakin bahwa mereka akan mendapat asrama. Namun harapan itu pupus ketika resepsionis memberitahu bahwa semua asrama sudah penuh. Jika ingin mendapat kamar, seharusnya mendaftar sejak lama. Bingung harus bagaimana, mereka keluar dari akademi. Rinko mengusulkan menginap di hotel. Tetapi Kunon mengingatkan bahwa mereka akan tinggal selama beberapa tahun. Hotel bukan pilihan murah. Ia mempertimbangkan mencari kamar sewaan. Tak lama, resepsionis yang bernama Liu menyusul mereka dan memberikan beberapa brosur agen properti di sekitar area. Mata Kunon langsung berbinar. Ia membayangkan menyewa sebuah rumah kecil untuk mereka berdua. Hidup mandiri seperti dulu di negaranya. Hari itu juga, mereka berhasil mendapatkan sebuah rumah indah yang letaknya dekat dengan akadem. Keesokan paginya, mereka kembali ke akademi untuk mengikuti ujian masuk. Namun Liu menghentikan Rinko, menjelaskan bahwa hanya siswa dan staf yang boleh masuk lebih jauh. Rinko bahkan mencoba menyuapnya, tetapi tentu saja itu tidak berhasil. Akhirnya Rinko menunggu di luar, sementara Liu mengantar Kunon melewati lorong panjang menuju sebuah lapangan rumput luas. Di sana, sudah ada 3 orang lain yang menunggu giliran penilaian mereka.